Sesuai dengan jadwal acara rapat, masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi BAMUS dan rapat internal tanggal 18 Mei 2022 pada hari ini Rabu, tanggal 8 Juni, Komisi 4 menyelenggarakan rapat dengan pendapat dengan para pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian dalam rangka membahas LKKL dan LKPKL tahun 2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 276 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dengan pendapat ini kita mulai pada pukul 10.30 dan akan diakhiri pada pukul 14.30 apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat 2 tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan agenda sebagai berikut. 1. Pengantar ketua rapat. 2. Penjelasan pejabat eselon 1. 3. Tanggapan Komisi 4. 4. Jawaban para pejabat eselon 1. 5. Kesimpulan rapat. 6. Penutup. Apakah acara dapat setujui? Bapak dan Ibu yang kami hormati, rapat hari ini merupakan tindak lanjut rapat kerja tanggal 2 Juni 2022 yang lalu, di mana Kementerian Pertanian telah menyampaikan pagu indikatif belanja Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar 13,7 triliun. Komisi 4 mengingatkan agar kembali para eselon 1 Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana kerja program tahun 2023 harus realistis, jangan jalan-jalan, keliling-keliling semuanya ikut, menterinya kemana semua ikut. Kapan kerjanya eselon 1 ini? Ini loh yang saya ingatkan. Jangan kayak rombongan apa ke sana ke sini. Cukup menteri yang cukup eselon 1 yang terkait. Misalnya bidang pangan ya TP yang ikut, yang lain gak usah ikut. Ini kan kemana-mana semua kantor tuh sampai kosong. Kapan mau kerjanya? Apakah eselon 1 bisa mengambil kebijakan? Kalau eselon 2 bisa mengambil kebijakan? Kalau eselon 2 bisa mengambil kebijakan, eselon 1 berhenti aja. Nggak usah ada eselon 1. Ini loh, saya ini sudah lama saya greget melihat ini. Sudah lama sekali saya. Dan bersifat masif serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi. Tentu saja hal ini harus didukung antara lain dengan penyediaan benih berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga sarana dan prasarana pertanian. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pertanian, Komisi 4 meminta agar memperhatikan ketentuan tingkat komponen dalam negeri sesuai perintah Presiden Jokowi. Ini di TP ini masih banyak ini. Bahkan ada yang 0% ini. Nanti saya kasih datanya. Ya, Saudara Ijen, saya kasih Anda data nanti. Bahwa TKDN-nya masih ada yang 0% sampai 5%. Merek dan PT-nya pun saya sudah ada. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pada pelaksanaannya pengadaan barang jasa pemerintah, Komisi 4 berharap hal ini akan mengakibatkan penyalur bantuan kepada petani menjadi terlambat. Selain itu, Komisi 4 mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut keputusan rapat kerja rapat tahun lalu 2021 yang meminta seluruh Direktur Jenderal memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada pada BPTP. Saya lihat banyak yang nggak dijalankan ini Sekjen. Ya, saya lihat tidak banyak yang dijalankan. Di beberapa BPTP dapat info tidak dilaksanakan. Ini kan aset milik kalian, milik Kementerian Pertanian. Kenapa tidak diberdayakan? Contoh, di Lampung tuh ada lahan BPTP 60 hektar, 60.000 hektar, 600 hektar, 60 hektar. Kenapa tidak dimanfaatkan? Iya kan? Sekarang mereka bilang, sekarang kami nggak jelas Pak, induk semang kami siapa? Nggak jelas sekarang. Kemarin saya minta penelitian masalah buah alpukat yang spesies yang bagus. Kami nggak ada dana Pak, berapa? 27 juta, ya udah saya bayar. Yang penting ini bibit
alpukat ini bisa dirilis, bisa bibitnya disebarkan kepada rakyat. Ini salah satu contoh kecil aja lah. Maka saya bingung juga ini kementerian seperti ini. Saya ingatkan lagi nih, jangan main-main sama saya masalah BPTP ini. Yang mana dalam produksi dan perbanyakan benih unggul, anggarannya bersumber dari Direktorat Jenderal Teknis terkait. Untuk itu Komisi 4 meminta agar hal tersebut dioptimalkan dan harus terlihat dari RKKL tahun 2023. Komisi 4 juga akan mencermati RKKL 2023 terutama dalam menuangkan rancangan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati bersama pada rapat kerja terdahulu. Nanti kita lihat, Sekjen itu 1,5 triliun lebih. Jangan-jangan seperti yang lalu, untuk biaya perjalanan dinas 1,1 triliun di 2021. Hal lain menjadi sorotan, diantaranya ada Komisi 4 mengkritisi anggaran dan kegiatan food estate yang bersumber dari seluruh eselon 1. Saya minta tidak ada di hortikultura, tanaman pangan, di PSP, ini. Food estate ini program siapa sih? Program Bappenas. Silakan minta di tempat Bappenas, jangan pakai uang yang ada di Komisi 4. Ini hanya untuk peningkatan produksi. Mana coba saya tunjukkan nanti. Mana yang nama food estate itu berhasil? Di Humbang. Yang konon katanya ada lokasi 30.000. Coba nanti di Dirjen Hortikultura kamu jawab. Ya, saya nggak mau ada bohong-bohong data. Dan kami meminta semua eselon 1 untuk dievaluasi. Kemudian difokuskan kepada bantuan pemerintah untuk petani dalam ini peningkatan daya saing. Komisi 4 meminta Kementerian Pertanian agar mengembangkan komoditas perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah tinggi dan prospek pasar yang baik dan efektif. Program anggaran yang disusun harus mampu menjawab tantangan global, di antara melalui mitigasi dampak perubahan iklim. Kementerian Pertanian juga harus mampu serta mengantisipasi masuk dan tersebarnya hama penyakit pada tanaman maupun hewan. Selain itu, Komisi 4 mempertanyakan kembali kinerja Kementerian Pertanian khususnya Saudara Direktur Dirjen Peternakan dalam penanganan penyakit mulut dan kuku. Ya, ini yang menjadi fokus kami. Jadi jangan dianggap enteng, hari ini saya tuh dari pagi, dari subuh tuh kira-kira 50 WA ada masuk ke saya. Sampai ada yang nangis, sapinya 3 ekor, mati 2, tinggal 1, mau Idul Adha. Nampaknya Kementerian Pertanian, saya kira PKH santai aja kok. Nggak ada gerakan. Coba lah. Tepat 1 bulan lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Idul Adha Kurban yang membutuhkan hewan sapi ternak dalam jumlah besar, kurang lebih 1,6 juta. Jangan sampai hal ini berdampak pada kesediaan pasokan ternak dan stabilitas harga yang pada akhirnya akan merugikan peternak sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Demikian pengantar kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan, saya tidak minta Sekjen dulu, tetapi saya minta Saudara Dirjen PKH tindak lanjut mengenai Anda katakan vaksin. Silakan. Sekjen belakangan. Terima kasih Pak Ketua, para pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI. Izin kami laporkan khusus untuk vaksin. Yang pertama, untuk vaksin darurat sebesar 3 juta dosis yang bersumber dari APBN PKH. Asal vaksinnya dari Prancis, estimasi kedatangan minggu kedua Juni 2022. Kemudian dari mitra juga dari FAO. Kemudian itu FAO akan 12 Juni estimasi kedatangan. Kemudian dari kerjasama dengan Australia untuk 500.000 sampai 1 juta akan masuk 1 Juli. Kemudian dari Brasil 100.000 tahap pertama 1 Juli. Selandia Baru 100.000 dosis pada 1 Juli 2022. Dan untuk pengembangan vaksin di Pusat Veteriner Parma, saat ini lagi proses untuk persiapan
dan estimasi akan kita lakukan dimulai Agustus atau September, Pak Ketua. Hitungan vaksin kebutuhan kita 2022 ini kurang lebih 17 juta untuk cakupan 80% dari populasi provinsi terdampak, dan frekuensi vaksinasi itu sebanyak 3 kali, 2 kali di tahun 2022 dan 1 kali di 2023, hingga kebutuhan vaksin di 2022 ini sekitar 27,2 juta dosis. Demikian Pak Ketua terkait dengan vaksin. Sampai hari ini data Anda yang valid berapa? Saya mau tahu sama nggak dengan data yang saya terima dari lapangan? Izin data apa Pak Ketua? Data PMK. Ngarang bebas dulu aja nggak apa-apa kok. Data sampai 6 Juni yang masuk dari kabupaten, provinsi sampai ke kabupaten, sampai ke pusat, yang sakit itu ada 81.800, kesembuhan 28.538, kemudian pemotongan bersyarat 607 ekor dan mati 524 ekor, dan tersisa kasus yang belum sembuh 52.211. Demikian Pak Ketua. Yang Anda bahas dengan asosiasi peternak sapi apa? Vaksin dari mana? Kan Anda ada Zoom meeting tuh. Yang hari pertama Anda, eselon 2 Anda nggak datang, nggak ada yang nongol. Diulang lagi yang dipimpin oleh menteri Anda dan Anda. Apa coba jawabannya, vaksinnya dari mana? Ada kata-kata Prancis, saya mau tahu. Saya ada resumenya nih. Yang tahap pertama seperti saya sampaikan tadi Pak Ketua, itu adalah yang dari APBN kita sebanyak 3 juta dosis. Yang dari Prancis? Iya Pak. Sekarang saya tanya, berarti Anda menyembunyikan anggaran untuk beli vaksin itu? Anda kan tidak ada di perencanaan awal bahwa akan ada PMK. Berarti ada menyembunyikan. Ada ketidakjujuran di Anda ini. Ada memang anggaran pengendalian penyakit Pak. Iya, pengendalian penyakit berapa? Saya mau tanya. Untuk dosis 800.000. Nah, sekarang Anda bilang beli 3 juta. Ya, akan kita beli 3 juta. Nah, belum yang Anda katakan tadi dalam Zoom meeting, coba jujur. Zoom meeting Anda mengatakan vaksinnya dari mana, darurat? Dari Prancis ini Pak. Benar. Anda kan bicara vaksin dari Vietnam dan Australia. Jadi Anda jangan bohong, Bos. Ya, saya resumenya ada loh, belum saya tampilkan. Jujur aja bicara kita. Izin Pak Ketua. Saya tidak menyalahkan Anda, tapi saya tuh ingin gini loh, ayo kita terbuka. Bagaimana pemerintah dengan DPR menyelesaikan masalah PMK? Karena ini adalah kalau sampai ini kasus meledak, bukan hanya Anda yang malu, tapi kami semua Komisi 4 yang malu. Siapa Ketua? Di mana dewan kerjanya? Cuman hanya datang melanggar dengan duit gaji, begitu ada PMK diam semua. Saya mau tahu anggarannya dari mana, kurang lebih kalau Anda bilang 3 juta 115 miliar lah, dari mana anggarannya saya mau tahu. Izin Pak Ketua, untuk yang awal yang revisi POK dari dana yang memang ada di tahun 2022 itu hanya 800.000, dan kami rencana nanti Pak Sekjen akan menyampaikan tentang konsep untuk refocusing. Saya nggak mau Sekjen, Anda yang berkepentingan eselon 1. Sekjen tidak mengerti masalah ini. Saya minta Anda jelaskan sejelas-jelasnya sebelum ini. Untuk yang kalau memang tidak jelas, saya skor ini perlu saya batalkan. Berarti untuk raker saya batalkan juga, saya tunda lagi. Itu aja. Kalau nggak jelas saya nggak mau lanjutkan. Gimana semua fraksi? Ya, silakan. Jelaskan dulu. Baik, yang 800.000 dari APBN yang tersedia untuk penanggulangan penyakit, kemudian yang 2,2 juta sudah ada arahan dari Pak Menteri untuk meminta Pak Sekjen melakukan refocusing internal untuk memfasilitasi pengadaan vaksin yang 2,2 juta tersebut. Demikian Pak Ketua. Ya. Dalam rapat kerja saya tawarkan 3 kali, saya ingat saya bicara 3 kali. Ayo kita refocusing, ayo kita refocusing. Anda ini ngarang bebas lagi, tiba-tiba beli vaksin 3 juta. Kan saya udah bilang lah gitu. Saya bilang,
2022, ayo kita refocusing. Mumpung lagi raker. Sekarang refocusing Anda tidak melaporkan ke kami. Sampai saya bicara di atas sama Pak Menteri makan siang. Pak Menteri perintahkan, udah refocusing. Setiap eselon 1 potong 10 miliar, 10 miliar. Kalau 10 kan berarti udah dapat 100. Tinggal Anda menyiapkan 15 miliarnya. Tapi kan Anda waktu itu nggak ada yang respon. Anda, Sekjen, Menteri pun nggak ada yang respon waktu di sini. Maka saya pertanyakan anggarannya dari mana? Kami ini semua, saya ini dituntut ini sama Kapok sini. Anggarannya dari mana mau refocusing? Apa beli vaksin? Iya kan? Saya kemarin ke Lampung, bilang Lampung nggak ada kena PMK, kena. Sudah 80 ekor minggu lalu. Bahkan tim Anda saya minta turun ke Lampung, cek. Karena Lampung itu adalah salah satu sentra peternakan di Indonesia. Kebayang nggak kalau Lampung itu kena? Tapi nyampe di tempat saya. Nah, iya kan? Anda mengatakan data jangan simpang siur. Info di TV berbeda dengan data yang ada di crisis center. Berarti Anda menyalahkan media dong. Dalam Zoom meeting Anda yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Iya kan? Data suplai dan vitamin, obat-obatan yang lainnya sudah diterima distribusikan kepada peternak di daerah. Mana? Saya itu kalau nggak minta tolong, saya loh. Karena saya prihatin kalau Lampung sampai kena. Saya minta tolong. Itu baru dibantu 1 kabupaten. Bahkan saya bilang, sudah hand sprayernya nanti kalau kalian nggak ada untuk disinfektan kandang, saya belikan. Anda kan ngomong di sini. Direktur Kesona akan mengadakan pertemuan khusus terkait daerah yang perlu diprioritaskan untuk vaksin. Skala prioritas wilayah. Pada bulan Juni akan memakan vaksin dari luar. Pada bulan Agustus vaksin produksi Indonesia. Karena vaksin mandiri terhambat regulasi. Karena vaksin yang akan datang tersebut belum terdaftar di Indonesia. Saya ini bingung loh nganggep. Kami ini Komisi 4 tiap hari membahas bagaimana PMK ini jangan meledak, bagaimana PMK ini jangan meledak. Itu loh. Tapi nampaknya bapak-bapak ini, pejabat ini santai aja kok. Saya ini anggota nuntut saya semua nih. Sudah ketemu belum asalnya dari mana PMK itu masuk virusnya? Jawab. Belum Pak Ketua. Jadi kalau kita ke dokter spesialis, dokter tanya, Bapak sakit apa? Saya nggak tahu sakit apa, kamu kan dokter, kamu obatin saya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya sama juga tuh anak buahnya Bambang tuh. Kalau ada penyelundupan ini itu, seperti paranormal saya bilang, dukun. Ini kurang lebih mobil ini bawa burung nggak nih dari Sumatera mau ke Jawa. Kurang lebih kan begitu aja. Untung saya di backup oleh teman-teman saya kepolisian di Pelabuhan Bakahuni. Hampir 1 bulan 2 kali nangkap selundupan burung itu. Hampir sebulan 2 kali. Itu karena apa? Ya mungkin mereka punya indera keenam, bisa tahu di mobil itu ada burung selundupan atau tidak. Ini loh. Satu lagi, saya mau tanya, Anda jawab jujur. Indonesia kelebihan ayam nggak? Kelebihan Pak Ketua. Iya. Terus kalau kelebihan mau dibuang, mau dibagi-bagi, Anda juga masih ada cutting, kok sekian puluh juta, betul? Udah 2 bulan nggak ada cutting Pak. Hah? Selama Lebaran Idul Fitri kemarin. Iya, sebelum-sebelumnya ada nggak? Ya ada Pak. Setiap tahun ada cutting nggak? Ada Berapa Pak. puluh juta? 2 jutaan Pak, sampai 20 juta. Hah? 20 juta. Nah, 1 tahun 20 juta. Saat ini Singapura sedang butuh ayam. Karena stop import
dari Malaysia. Singapura sudah membuat surat kepada Anda, bos, untuk minta ekspor ayam dari Indonesia. 3 minggu. Belum ada satu jawaban pun. Padahal ini kalau kita ekspor, ini kan Anda yang membuat peraturan, bos. Minta GPS, wajib ekspor. Singapura itu negaranya bilang, kami siap ambil ayam dari Batam yang paling gampang. Kami juga ayam hidup kami sudah siapkan di Jurong pelabuhannya. Udah siapkan kapal pun akan kami kirimkan kapalnya untuk angkut ayam. Tapi terhambat regulasi di Anda. Izin Pak Ketua, saat ini lagi pertemuan Singapura Food Agency dan kami sempat ikut tadi pagi untuk harmonisasi protap teknisnya. Mudah-mudahan hari ini final, Pak. Kalau saya nggak marah kan nggak selesai-selesai. Mana direktur Anda yang namanya Andri? Yang ngurus itu. Ada kan direktur Anda? Ada, Pak, ini lagi memimpin dengan direktur PPH anaknya dengan Singapura, Pak. Bos, sudah 3 minggu, bos. Singapura cuma minta jawaban dari pemerintah Republik Indonesia, CQ pertanian, CQ PKH. Sampai hari ini belum ada. Ini ada apa? Kok orang mau ekspor, sementara Anda membuat peraturan, import GPS wajib ekspor. Sekarang mau ekspor dipersulit. Singapura itu nggak negara besar, negara kecil. Mereka bisa nggak impor dari Brazil? Bisa. Bukan nggak bisa. Saya nggak tahu harus berkata apa lagi. Sampai Singapura itu menyiapkan kapalnya. Hanya menunggu sepotong surat dari Anda, tapi Anda belum buatkan hari ini. Ini loh yang menjadi penyesalan saya. Justru saya ini stres tiap hari. Saya malu, saya marah tiap hari mimpin rapat seperti ini. Saya ditanya nih sama anggota semua, ketua bisa nggak kalau rapat nggak marah? Bisa, asal pejabatnya konsekuen. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, satu perbuatan, satu perkataan dengan data. Anda katakan 80.000. Jawa Barat udah berapa banyak? Jawab. Termasuk yang peternak susu, Pengalengan, Sukabumi, Cianjur. Jawa Barat 7.695, Pak. Termasuk yang Total sapi, Pak. Pasti? Iya, Pak. Enggak pasti. Ini data yang kami ambil dan diinput dari Isiknas oleh provinsi, Pak. Interupsi, Ketua. Silakan Pak Slamet. Pak Slamet kemarin komplain nama saya ada sapi rakyatnya itu 3 ekor 2 mati. Coba Pak Slamet. Silakan. Sebelum sana Pak Ketua, mungkin bisa ditampilin, mohon izin kalau diperkenankan, data sebaran yang sudah ada di Kementan Pak Ketua, sehingga kita bisa tahu sebaran di mana saja sih. Kemudian nanti kita cocokkan dengan dapil masing-masing. Terima kasih pimpinan. Ya, tayangkan mana? Ada Kiki. Ketua. Pak Slamet dulu. Siapa? Pak Slamet tadi udah. Oke. Paparkan dulu datanya, sebarannya PKH. Jadi datanya dari provinsi. Provinsi dari kabupaten ini mungkin, kabupaten dari penyuluh peternakan ini mungkin. Coba tampilkan, saya mau tahu. Slideshow.
Izin Pak Ketua, Pak Slamet, ini data Gedein. per 6 Juni. Datanya deh, bawahnya nggak usah. Saya mau lihat datanya dulu supaya teman-teman tahu. Nanti dikonfirmasi dengan orang kita di lapangan semuanya. Tadi Anda mengatakan FAO akan membantu. Ya Betul. Pak, itu yang dari Vietnam itu Pak. Ya, FAO akan bantu. Iya Pak. Sudah ketemu? Sudah Pak. Bohong. Anda baru bertemu besok dengan FAO. Kami sudah komunikasi Pak. Bukan, Anda tadi bilang sudah ketemu. Anda tuh ketemu besok, Bos. Tolong. Tadi Anda bilang sudah ketemu. Sekarang baru bicara dengan FAO. Saya langsung ngecek ke orang FAO nih. Artinya kan kami sudah melakukan pembicaraan Pak Ketua. Tinggal besok diformalkan. Beda kan tadi kan apa yang diomongkan? FAO akan membantu. Ketemu aja belum bilang membantu. Ini yang Zoom meeting ini bukan hanya anggota Komisi 4 yang nggak bisa hadir loh. Jujur. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang mengerti masalah PMK. Saya minta di backup oleh teman-teman saya. Untuk apa? Untuk mengklaim membantu Anda, Bos. Siapa Ketua? Tadi Anda bilang FAO siap bantu, ketemu aja belum, ketemunya baru besok. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi lah. Silakan teman-teman sudah lihat, sudah tampilkan? Tunggu dulu biar. Siap. Kalau sudah Pak Dedi mau ngomong, saya juga Baik. menjelaskan di sini. Ya mungkin bapak-bapak ini nggak punya sapi, nggak punya kambing, nggak mikirkan penderitaan rakyat kecil. Kalau punya 2 ekor mati, tabungan mereka habis. Ini loh, tabungan mereka habis. Terbayang nggak betapa sedihnya? Setiap hari saya dikirimin WA nis. Sudah ketimpa bencana, ya, sudah sapinya mati, kena ongkos biaya penguburan lagi. 1 juta sampai 2 juta. Orang bilang sudah ketimpa tangga, tangganya digiling mobil pula. Ya itu. Kok nampaknya Anda masih santai? Jangan menghasut supaya rakyat jangan takut. Apa bedanya dulu dengan COVID? Pertama kali COVID kan orang bisa jangan percaya COVID. Nggak apa-apa kok. Tapi setelah sekian ribu, sekian puluh ribu mati, baru orang percaya itu COVID. Sama aja sama ini. Rumah saya itu dekat Pondok Rangon. Dari pagi sampai pagi lagi, awal itu mobil jenazah nggak ada berhentinya. Coba kepikirkan nggak ini? Anda bilang sudah bicara sama FAO, nggak tahunya cuma besok baru ketemunya. Tolonglah yang jujur, yang jujur. Ini untuk kepentingan kita semua loh. Saya ini kalau pulang ke dapil pun saya takut. Ditanya, Pak, apa tindakan pemerintah, Pak? Ini mohon maaf, saya katakan, anggota DPR itu kalau pulang ke kampung dianggapnya sekolahnya udah S7 lah. Kalau saya tanya Bapak, Bapak harus tahu. Kalau saya minta Bapak, Bapak harus bisa. Bukan gitu anggota? Pak, jalan di kampung kami rusak. Ya itu kan bukan tugas kami, tapi kami harus tahu. Coba tanya semua, betul nggak? Betul. Udah kayak apa gitu, semua harus tahu, semua harus tahu. Ya silakan Pak Dedi. Wah, Ketua tadi duluan kayaknya saya interupsi Ketua. Oh ya, Ayo boleh. Mungkin Ketua lupa ini karena marah-marah mungkin lupa sama saya Pak. Terima kasih Ketua, anggota semua Bapak sekalian. Jadi gini, saya juga baru dari dapil Pak Ketua. Kebetulan Alhamdulillah kalau kita data ini Sulawesi tidak ada yang kena PMK ya Pak Dirjen ya. Termasuk Sulsel. Ini ada keluhan di bawah Pak Dirjen PKH dan karantina. Para pedagang sapi ini Pak, mereka diwajibkan karantina 2 minggu. Ini masalah ini Pak, ini mereka mengeluhkan dengan dana 3 juta. Kemarin saya ketemu dengan mereka, ini wah ini kebijakan karantina ini nggak benar. Menanggung jadi 2 minggu mereka sapinya di karantina oleh karantina kita dengan biaya 3 juta, disiapkan makanan dan vitamin.
Ini kan bisnis baru dan itu merugikan daripada pedagang. Kalau pedagangnya misalnya mereka diberikan diberikan harga seperti itu, pasti juga harga sapi di peternak juga akan turun. Oleh karena itu saya minta karantina ini mungkin nanti dipikirkan Pak ya, Pak, mana kepala badan karantina ini? Dipikirkan Pak ya, itu daerah yang bebas PMK, kenapa harus dikarantina? Sebelum keluar ke Kalimantan Pak, ini sapi yang mau dikirim ke luar Pulau Sulawesi gitu, terutama Sulsel Pak ya. Ini memberatkan Pak, dan ini mereka sudah resah dengan kebijakan ini, harus membayar 3 juta per sapi Pak ini. 3 juta per sapi. Bayangkan Pak, kalau ada berapa ratus sapi itu kalikan aja tuh. Setiap mau pengiriman. Jadi Pak karantina tolong ini, jadi kalau di Sulawesi ini mudah-mudahan nggak ada PMK, dan tolong untuk masalah bukan maksudnya sapi keluar ke Pulau Sulawesi dipermudah lah, jangan dipersulit, karena ini juga kalau tidak ada yang membeli sapinya gimana dengan peternak kita Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Andi, saya meluruskan, jadi gini, karantina itu kan ada juga kebijakan pemerintah provinsi. Kalau wilayah tersebut tidak ada yang kena PMK, ya itu yang namanya karantina mengeluarkan SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Tapi harus juga persetujuan keluarnya dengan pemerintah provinsi. Sampai di tempat asal, biasanya itu wajib dikarantina Bang, sampai tempat tujuan. Misalnya, dari Sulawesi mau dikirim ke Surabaya, oke, Kalimantan, paling tidak di Kalimantan itu minimal harus dikarantina seminggu. Kalau memang setelah dicek sehat oleh Pusat Kesehatan Hewan maupun dari provinsi, ya itu sudah boleh langsung dikeluarkan. Maka saya minta ini sama kawan kita nih, SKKH itu kalau memang sudah selesai, cepat dikeluarkan supaya sampai tujuan dan ngeburu waktu untuk menghadapi Idul Kurban, Idul Adha. Seperti kemarin saya terima kasih juga Gubernur Riau, Gubernur Kepri membuat surat ingin minta sapi dari Lampung, langsung direspon. Saya bilang sama Gubernur Lampung, bantu saya dong, Kepri itu nggak ada sapi untuk kurban, tapi sesuai prosedur, iya, tidak boleh ada yang dilanggar, SKKH maupun sampai sana dikarantina dulu. Ayo karantina, kerja yang cepat, ya, jangan Anda. Pak Ketua. Sebentar dulu Pak Johan, saya jelaskan. Soal SKKH tadi itu. Iya. SKKH itu. Enggak, saya jelaskan dulu. Jadi Anda itu apa? Yang keluarkan SKKH bukan karantina, Pak Ketua. Anda rapat di Bogor, hanya ngasih bla 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 bla. Duitnya ada nggak? Satgas dibentuk, ada duit nggak? Kementerian Pertanian tinggal lapor minta bantuan TNI Polri untuk menjaga. Terus yang nanggung ongkosnya siapa? Kabupaten, provinsi. Ya silakan Pak Johan. Pak, sebelum Ketua, saya nanti minta respon dari karantina Pak ya, masalah ini dan juga buka. Makasih Pak. Karena yang jawab tadi Pak Ketua, soalnya ini saya minta jawaban dari karantina Mas sebenarnya. Gitu. Terima kasih. Biar sekalian Pak Ketua, kasus Pak Andi sama pernah saya alami dan saya langsung koordinasi sama Pak Bambang. Jadi soal SKKH ini Pak Kepala Karantina jawab, SKKH itu bukan karantina yang keluarin, tapi dinas tempat. Karena mereka yang keluarkan kuota, yang punya kuota ini kan dinas provinsi. Nah itu yang mungkin perlu direspon apa disampaikan Pak Andi tadi, karena ini juga biaya. Beratkan sudah susah keluar, dibiaya dikena lagi pajak, ini dikenai retribusi apalah namanya gitu Pak. Jadi begitu. Tahu saya dalam pengelolaan SKKH itu hanya ada PNBP. Karena kan itu diambil sampel darahnya untuk diteliti. Biasanya ini kan darurat harus satu kali 24 jam harus selesai. Silakan dijawab dulu, Pak Mentina. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama Pak Akmal, bahwa tindakan karantina 14 hari itu sebenarnya untuk menjamin bahwa hewan yang dikirim itu sehat. Daerah yang saat ini masih bebas, karantina dan dukungan semua pihak kita jaga ketat, jangan sampai tertular.
Tetapi tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa daerah itu sudah tertular. Oleh karena itu, untuk menjamin ternak yang akan dikirim diwajibkan sesuai undang-undang itu harus dikarantina selama 14 hari. Pelaksanaan karantina tidak harus di instalasi pemerintah. Instalasi karantina yang dimiliki oleh pemerintah terbatas. Oleh karena itu bisa diinstalasi karantina pemerintah, bisa diinstalasi karantina swasta, dan juga kita berikan kesempatan di kandang-kandang masyarakat, petani, peternak, tetapi dengan kawalan dokter hewan dinas peternakan setempat. Oleh karena itu, kalau ada yang membebani 3 juta, itu sebenarnya bukan karantina, Pak. Bukan badan karantina maksudnya. 3 juta itu untuk biaya memberikan makan ternaknya selama 14 hari itu gitu. Dan kita berikan keringanan di daerah tujuan tidak lagi dikarantina, terutama untuk kebutuhan Idul Adha ini karena untuk tujuan dipotong. Kemudian yang terkait dengan SKKH, betul Pak Johan bahwa SKKH itu di Dinas Peternakan yang menerbitkan. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi kan koordinasi dengan karantina intensif, sehingga apa yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan SKKH-nya itu, kalau karantinanya dilaksanakan oleh pribadi peternak di kandang-kandang, itu harus mencantumkan bahwa telah dikarantina. Dengan demikian karantina juga bisa membebaskan. Prinsipnya adalah memberikan kemudahan kepada peternak tanpa membebani, Pak. Dengan untuk kebutuhan Idul Adha ini langkah-langkah cepat kita lakukan untuk memberikan kemudahan, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan ketentuan. Terima kasih kemarin dari Kepri datang, insya Allah hari ini Pak Ketua kami selesaikan regulasinya untuk bisa memberikan izin dari Lampung ke Kepri ke Batam, tapi dengan ketentuan hanya dari Lampung yang kabupatennya masih bebas. Dan kami fasilitasi untuk akses trayeknya ke sana. Terima kasih, Bapak Ketua. Saya agak bingung juga. Seharusnya kan karantina di tempat tujuan, bukan daerah asal. Tadi Anda bilang daerah asal dulu, 14 hari. Terus dalam perjalanan kalau dia kena virus, yang setahu saya, SKKH itu setelah diambil sampel darah 1 kali 24 jam dikeluarkanlah bahwa ini sapi ternak ini sehat. Setelah sampai di tujuan, karena waktunya sudah mepet, diberikan diskresi misalnya tidak perlu 2 minggu, 1 minggu. Di sana kan di karantina dulu. Jadi saya nih bingung. Dari zaman dulu nih begitu aja muter. Tidak ada pusat karantina di Badan Karantina Pertanian, nggak ada. Jadi sapi itu kalau datang dari luar negeri, ya, jadi karantina di milik masing-masing. Dan saya juga nggak yakin setiap sapi itu diturunkan misalnya di Pelabuhan Panjang, 15.000 ekor. Bobotnya itu nggak mungkin rata 350. Saya rasa ada juga yang 450 kilo yang cuman butuh 2 minggu langsung dipotong. Coba pengawasnya gimana? 15.000 ekor di atas kapal. Kenapa? Karantina nggak punya pusat karantina. Jadi langsung masuk kandang-kandang pembeli. Misalnya waktu daging melonjak, ya kan? Petugas Satgas Pangan mengecek. Kenapa ini sapi banyak, kenapa nggak dipotong? Salah lagi pemiliknya. Padahal ketentuannya itu paling tidak kan 3 bulan atau 90 hari. Karena kalau hanya 350 kilo mereka beli, kan berat sekali. Tapi kalau tambah 90 hari, 1 hari naiknya 1,5 kilo. Itu mencapai 135 kilo naiknya. Berarti 350 tambah 135, hampir 400 lebih. Hampir 500 kilo. Bobot yang naik itu kurang lebih 485 kalau 90 hari. Karena kalau peternak itu cuma 1 hari setengah kilo, sekilo, wassalam, rugi. Minimal kenaikan bobot 1 hari 1 kilo.
Pak Ketua. Setahu saya, sebentar Pak Anselema, setahu saya ini dari tempat asal tuh hanya diambil sampel darah, dicek. Sampai tempat tujuan baru di karantina. Saya bingung juga ini. Yang nggak paham saya atau Kepala Badan Karantina. Silakan Pak Ansel. Pak Ketua, terima kasih. Selamat pagi, pimpinan, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Pak Ketua, ini marah-marah kencang. Saya tidak paham, saya bingung. Teman-teman Komisi 4 juga seperti itu. Kalau saya simpulkan Pak Ketua, menurut Pak Ketua ini berbahaya dan sudah darurat. Tetapi kalau saya cermati beberapa kali rapat kita dengan Kementan, wacana yang dibangun itu yang pertama mortalitasnya kecil, dapat sembuh total, tingkat kesembuhannya tinggi, dagingnya bisa dikonsumsi. Artinya kalau saya menyimpulkan, menurut teman-teman Kementan ini, PMK ini biasa-biasa saja. Saya ingin tanya, kalau skala bahayanya dari 1 sampai 10, 10 itu paling bahaya, 0 itu tidak bahaya, menurut teman-teman Kementan itu saya ingin tahu dulu, ada di angka berapa? Tolong langsung dijawab dulu. Izin Pak Ketua, Pak Ansi. Jadi yang pertama bahwa ini adalah penyakit yang dikabarkan oleh virus. Yang kedua bisa menyebar melalui udara. Yang ketiga tingkat kematian terbanyak ada di anak sapi. Sesuai referensi dari OIE itu dari pengalaman dunia yang ada maksimum 5%. Untuk dewasa 1-2%. Demikian Pak. Belum dijawab. Dari skala 0 sampai 10 itu ada di angka berapa? Saya ingin tahu. Tadi dikatakan 5% tingkat kematian. Anda buka literatur PMK di Inggris. Dalam 3 minggu habis sapi ternak di Inggris. Buka literaturnya. Dulu pertanyaan Pak Anselema. Skalanya berapa ya? Karena ya ini kan skala Pak. Ini kan kami itu mereferensi dari angka persentase kematian. Jadi kalau PMK memang ini kita lihat, ya memang ini adalah wabah Pak yang berbahaya bagi ternak Pak. Itu saya tambahkan lagi Pak. Ini bagaimana membaca data yang Bapak sajikan tanggal 17 Mei 2022 waktu Raker. Itu disebutkan bahwa populasi hewan terdampak PMK ini sebesar 3,9 juta. Saya ulangi, populasi terdampak PMK sebesar 3,9 juta. 17 Mei. Hari ini 8 Juni. Data halaman 7 itu Bapak sudah sebut, populasi terdampak PMK itu sudah di angka 14 juta. Ini bagaimana nih Pak? Dalam waktu 1 bulan. Coba PKH mana lampirkan yang apa yang dikatakan Pak Ansi tadi. Ada di halaman 7. Halaman 7 lampirkan supaya teman-teman lihat semua. dasar. Ya artinya ada kenaikan menurut saya ya. Karena Bapak sendiri yang menyajikan data itu, saya membaca datanya. Itu 14.053. Buka data coba 17 Mei, masih 3,9. Saya dalam rapat ini, saya udah berkali-kali ngomong, ini penyakit sifatnya itu, mutasinya cepat, dan ini orang bilang airborne disease. Saya udah ngomong. Begini Pak, kalau soal baca-baca tuh saya banyak baca juga Pak. Saya banyak baca juga. Saya ngomong di sini tuh pakai data. Pakai data ada argumentasi dan keberpihakan jelas. Jadi bukan cuma sekedar marah-marah Pak. Bukan cuma sekedar marah-marah. Karakter saya memang seperti ini. Jadi nggak seperti saya gitu cuma marah doang. Bukan. Bapak itu, kemarahan Pak Sudin itu adalah kemarahan rakyat Indonesia dan kemarahan peternak Indonesia. Tolong dicatat itu. Iya, itu kemarahan rakyat Indonesia. Makanya tadi saya tanya, saya ini sudah berapa kali rapat, yang saya tangkap, saya simpulkan, bapak-bapak itu kata
kata-kata kunci saya udah ngomong. 1, mortalitasnya rendah, 2, dapat sembuh total, 3, tingkat kesembuhannya tinggi, 4, dapat dikonsumsi, lengkapi dengan video-videonya. Kalau seperti itu kan logika saja, berarti sebenarnya ini nggak ada masalah. Tapi baca dari 3,9 pindah ke 14 juta dalam waktu 1 bulan, itu gimana cara membacanya? Akar masalah aja, identifikasi dari mana saja kita belum bisa. Terus kita mau ngomong vaksin. Sementara virusnya mutasinya super cepat. Rapat kali lalu kan saya sudah tanya, lebih cepat vaksin itu diproduksi atau diimpor, ataukah penyakit ini lebih cepat menular? Kasih tunjuk saya kalau pertanyaan-pertanyaan saya ini tidak logis dan tidak masuk di otak, coba. Makanya saya pertanyaan sederhana sekali. Kalau dari skala 0 sampai 10, ada di angka berapa? Kalau ada di angka 1 atau 2 atau 3, sebutkan. Tapi kalau ada di angka 9 atau 8, sebutkan juga. Supaya kita tahu gitu loh. Kalau tidak, kalau itu saja tidak bisa dijawab, bagaimana kita mau mencari solusinya? Terus saya bisa, oh banyak saya punya catatan sini. Kalau belum bisa dijawab itu, pertanyaan saya, kenapa ada anggaran sebesar 600 sekian miliar di sini? Kalau tidak bahaya, untuk apa? Saya nggak punya ternak, tapi catatan saya satu, Pak Sudin. Saya wakil dari NTT, dan saya ingat betul NTT itu produsen besar daging babi. Dan sebelum kasus ini terjadi, pernah ada kasus ASF. Dan peternak di NTT punya 15 ekor babi, 15-15-nya mati semua. 30-30-nya mati semua. Nggak usah berdebat sama saya karena saya tahu. Apa yang dilakukan oleh PK? Ada turun serum 2 kali uji coba. Saya harus ngomong apa adanya juga. Hasilnya? Ya tetapi kan masyarakat juga rugi. Apakah, mohon maaf ya, apakah karena babi yang mati, jadi republik ini biasa-biasa saja? Sementara yang punya babi itu juga masyarakat Indonesia. Karena sapi yang mati, lalu kita ribut. Substansinya sama. Sama substansinya. Tapi sepi. Bahkan kalau mau dipikir, saya ikut jalan pikirannya Pak Dirjen. Pak Dirjen bilang lebih susah mengatasi ASF pada babi karena vaksinnya belum ada. Betul, tapi ASF lebih mudah mengatasi sapi ini karena vaksinnya sudah ada. Faktanya seperti apa? Lebih mudah atau sama saja? Kita rapat lagi 10 kali lagi, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan Pak pimpinan yang mau menambahkan sedikit, karena beliau tiap malam bilang sama saya, jam 12 malam masih telepon saya, kok belum tidur Kang Deddy? Mikirin sapi, nengok kandang sapinya, takut mati kena PMK. Tuh, silakan. Baik, Pak Dirjen yang saya hormati, saya belum pernah melihat kemarahan ketua komisi semarah hari ini. Artinya bahwa ada problem besar yang dianggap kecil. Dalam perspektif yang saya miliki, ketika ada penyakit kena pada sapi, maka langkah yang pertama harus dilakukan negara adalah memusnahkan sapi itu dulu, agar tidak menyebar. Kemudian melakukan pendampingan, mengganti biaya sapi yang dikeluarkan oleh petani. Karena apa? Punyanya cuma satu. Kalau satu dia mati, seluruh kehidupannya mati.
Kalau perusahaan mungkin diasuransikan, tapi karena para petani kecil itu hanya punya 2, 3, dan itu satu-satunya sandaran hidup. Dan dia akan masuk sebuah harapan, masuk Idul Adha. Ketika masuk Idul Adha, dia sudah kerja selama 3 tahun, membesarkan sapinya, 2 tahun, maka seluruh keringatnya hilang oleh lalainya kebijakan. Maka saya berkata dari awal, negara, kementerian merumuskan kebijakan awal dulu. Untuk apa? Memusnahkan dan mengganti tahap pertama. Tahap yang kedua adalah mengkoordinasikan. Kementerian Pertanian panggil seluruh gubernur, panggil pak seluruh bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampaikan ini ada ancaman terhadap ternak rakyat kita. Apa yang harus dilakukan? Setelah itu saya minta data. Saya yakin Kementerian Pertanian tidak punya data dokter hewan berada di mana, wilayah kerjanya di mana, berapa jumlah yang dilayaninya. Saya katakan kalau yang lain pulang ke dapil, saya tiap hari di dapil. Saya tahu sampai hari ini rakyat tidak punya pengetahuan tentang PMK. Saya pastikan tidak ada dokter hewan yang ke kandang. Saya pastikan tidak ada disinfektan. Saya pastikan tidak ada suntik vitamin. Saya pastikan tidak ada. Kalaupun ada, sampel. Turun instruksi, datang 3 orang, foto selfie, balik lagi. Ini problem. Nah, sedangkan kementerian pergi ke Brazil berhari-hari. Selama berhari-hari pergi ke Brazil itu, virusnya terus berkembang. Rapat di sini hari ini nambah lagi. Sehingga saya minta hari ini solusinya apa yang akan dilakukan. Bukan hanya berpikir vaksin. Vaksin juga nanti ada proses lagi. Juli baru keluar. Juni tanggal sekian. Selama grafik itu Idul Adhanya udah lewat. Kan harus langkah cepat itu. Di langkah cepat itu harus tersaji di dalam anggaran. Sehingga apa yang harus dilakukan. Sampai hari ini saya tanya, pernahkah bupati wali kota dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian? Nggak pernah. Pernahkah kepala dinas peternakan di seluruh daerah dikumpulkan? Diminta langkah? Tidak pernah. Beda ketika COVID terjadi, semua gempar. Hari ini landai. Nah, ini yang menjadi bahan perhatian, sehingga rapat ini saya inginkan menghasilkan sesuatu yang nyata. Ada langkah konkret, ada langkah vaksin itu yang harus menunggu regulasi yang panjang, tapi dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan? Jangan sampai pas nanti divaksin sapinya udah nggak ada. Ya ngapain? Nanti nyiapin vaksin 18 juta ekor, pas divaksin sapinya tinggal 100.000. Nanti kita buang duit vaksin lagi. Nah, ini kan rumusan-rumusan ini yang harus tepat, ya kan? Karena ini bicara ekonomi rakyat kecil. Bicara orang, saya boleh lihat tayangan video saya, tiap hari seorang bapak memikul 6 karung rumput. Setiap hari dia bangun jam 6, dia bangun jam 4, jam 6 dia sudah nyabit bersama istrinya, jam 10 seluruh 6 karung itu sudah ada untuk sapinya, jam 11 dia ke sawah. Harapannya nanti dari marobati itu dia dapat untung dari Idul Adha. Kalau ini menerjang dia, maka seluruh keringatnya yang dia memikul 7 karung setiap hari itu dia sia-sia. Oleh apa? Negara yang lalai, para pemimpin yang lebih penting pergi ke luar negeri dibanding nengok rakyat kita. Tidak butuh marangi bebas, bukan itu yang diinginkan. Langkah apa yang harus dilakukan? Bukan marangi Purwakarta bebas. Coba yang di sate Marangi itu adalah sapi yang terkena sate Marangi makan oleh Pak Dirjen, mau nggak? Kalau dipaksa mau lah. Nah gitu loh. Nah ini yang harus dilakukan. Untuk itu saya secara pribadi miris Pak kebangsaan saya. Di tengah rakyat bergulat dengan ancaman kemiskinan dan kematian bagi kehidupan keluarganya, Bapak pergi ke luar negeri dengan berbagai argumentasi. Kalau hanya diplomasi cukup 1 orang, gak usah semua. Apakah Bapak kalau tidak pergi ke luar negeri lantas Bapak akan diberhentikan dari Dirjen? Di mana nurani Bapak? Dan saya katakan, kalau Bapak jadi petani terancam Pak. Saya aja Pak, yang punya berapa ekor merasa terancam Pak. Apalagi yang punya hanya 3, 2. Untuk itu inilah prinsip-prinsip kebangsaan yang kita miliki.
Inilah sikap nasionalisme kita, keberpihakan yang nyata. Ini yang harus dilakukan. Untuk itu saya minta hari ini ada hal yang nyata. Apa yang dilakukan terhadap yang sudah kena, apa kompensasi buat petani, kemudian apa yang harus dilakukan untuk membersihkan lintasan-lintasan ini akan terbebas dari penyakit ini, PMK ini, dan apa yang harus dilakukan terhadap yang masih sehat. Prinsip dasar ini yang harus dilakukan dan harus konkret. Besok harus sudah action, tidak lagi kita ribut dalam setiap hari dalam perdebatan panjang yang tidak ada arti. Selama kita berdebat, ada ribuan yang terpapar. Terima kasih. Pak Ketua. Interupsi, Ketua. Interupsi, Pak Ketua. Pak Ketua, sedikit interupsi Pak Ketua. Mbak Yesi, baru Pak Hermanto, nanti Pak Slamet. Karena tadi Pak Slamet sudah gantian. Oke, baik, terima kasih Ketua. Jangan berkata beri apresiasi. Tidak, Ya. belum, Saya ingatkan. belum ke situ. Karena Ketua. kalau Anda memberikan apresiasi, nanti Anda yang rugi. Belum. Ya. Terima kasih Ketua kesempatannya. Oke. Begini Ketua, melihat dinamika dan suasana rapat dengar pendapat kita hari ini, yang saya pikir tadi belum ada pemaparan dari semua eselon 1, tapi sudah langsung ditajamkan kepada PKH, dan memang kita menyadari bahwa ini masalah nasional dan kita memang terkena dampaknya, apalagi mau menghadapi Idul Adha yang tidak bisa lagi kita menunggu harus vaksin ini apa impor, apa buat sendiri dan lain sebagainya. Tapi mungkin Pak Ketua lebih elok ketika misalnya kita bisa mendorong khusus PMK dan vaksinnya dan semua kelengkapannya ini untuk kita buat FGD di luar. Dan rapat dengar pendapat hari ini bisa kita lanjutkan mungkin dengan pemaparan eselon 1, karena ada beberapa urgensi juga di eselon 1 yang mungkin kita bisa lakukan pendalaman hari ini. Itu masukan dari saya Ketua, terima kasih. Terima kasih atas masukannya Pak Hermanto. Terima kasih Singkat. Pak Ketua. 1 menit. Enggak lebih Pak. Biasanya saya dikasih 6 menit. Nanti. Oh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, anggota, Sekjen, Dirjen semuanya. Tadi sudah pimpinan dan anggota sudah menyampaikan ungkapan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Saya pun juga ingin mengungkapkan bahwa implikasi terhadap PMK sampai sekarang ini itu sudah sangat terasa. Saya mencermati di masyarakat bahwa biasanya dalam kondisi normal itu di spot-spot tertentu di setiap kota itu sudah ada sapi yang numpuk yang dikumpulkan untuk kurban. Tapi sampai sekarang ini spot-spot yang seringnya saya cermati itu nggak ada sapi. Bapak harus berhitung tentang ini perasaan peternak dan juga perasaan pedagang dan juga perasaan para konsumen yang khawatir nanti mereka ini tidak mau beli. Nah, jadi ini sudah terasa nih implikasinya. Oleh karena itu, tadi sudah ungkapan-ungkapan yang tadi sudah cukup sangat keras, menurut saya sangat keras. Ini perlu ada solusi saja Pak Ketua. Artinya, pertama saya usulkan supaya anggaran dari food estate itu kita alokasikan saja untuk mengatasi vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, kementerian ini harus intensif berkoordinasi dengan memfungsikan badan karantina, kemudian Pemprov, kemudian Pemda, kemudian titik-titik di mana di situ adalah pusat dari PMK itu harus diblok. Nah, ini harus diblok. Artinya sebagaimana kita dulu menangani vaksin COVID itu kan ada lockdown. Nah ini saya melihat ini pemerintah ini biasa-biasa saja, nggak pernah melakukan apa untuk membatasi mobilitas daripada sapi ini gitu loh. Sehingga tingkat penyebarannya ini cukup dahsyat. Pada tanggal 27 Mei yang lalu saya membaca data di Sumatera Barat itu hanya 601 yang terdampak. Tapi sekarang ini sudah 1.803. Kan? Ini khusus Sumatera Barat. Ini sesuai dengan data yang ada gitu loh. Artinya ini bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kan?
Nah, oleh karena itu saya minta dalam suasana yang seperti ini, semoga kita bisa menenangkan pikiran kita, menenangkan perasaan kita rumuskan apa solusinya gitu. Nah, salah satu usulan saya itu adalah Cukup Pak Emanto, kemarin saya sudah merumuskan, kok pusing, tapi nggak didengar. Silakan Pak Slamet. Baik, terima kasih Pak Sekjen beserta jajarannya. Singkat ya Pak. Ya, dan terima kasih Pak Ketua yang telah mewakili perasaan kami. Jadi karena memang ini hasil dari diskusi-diskusi di ruangan yang sekarang terletupkan oleh dua ketua kita. Pertama saya ngomong data Pak Sekjen, Pak Dirjen. Saya katakan dan dari hari ini data itu tidak valid dan pasti salah. Saya katakan pasti salah. Saya setelah nanya data, saya konfirmasi ke lapangan, Pak. Pak, mohon maaf bisa TikTok sebentar, Pak Ketua. Data dari Kementan diambil dari provinsi dan kabupaten, begitu Pak ya, alurnya. Saya sengaja kemarin menurunkan tim dan datanya ada, videonya ada. Dari 4 sapi mati 2 sapi, ada videonya Pak. Tapi saya cek di data Dinas Peternakan, tidak ada satupun data yang menunjukkan kematian Pak, nggak ada. Sehingga bisa dipastikan bahwa data yang masuk Kementan pasti data bodong. Ini perlu dicatat sehingga mohon dikoreksi nanti cara mengambil data ini Pak Ketua yang saya sampaikan penting soalnya saya punya data, videonya ada dan tim saya langsung turun dan memang dari 4 mati 2 ya. Itu tidak ada mati paksa, memang mati begitu. Nah ini satu. Yang kedua tentunya dari akumulasi tadi saya pikir saya juga sependapat tadi. Sekarang bagaimana saya ingin mendapatkan gambaran Pak Ketua, kalau perlu dituntaskan sebelum kita ngomong tentang anggaran dan lain-lain, sebelum ke dirjen lain, bahwa secara teoritis kan Bapak-Bapak sudah paham. Ini morbiditasnya 100%. Dan secara penanganan ini memang harus dieradikasi, harus dilakukan pemusnahan. Skenario apa? Jadi ini yang jadi kita akan coba segera selesaikan, tidak kemudian kita kalau akui saja salah misalnya begitu, kita sudah selesai. Ya. Misalnya tinggal kita kemudian ke depan mau seperti apa. Kalau pasti ya, saya secara teoritis bahwa seluruh sapi yang ada di negara kita Pak Ketua pasti tertular ini. Nggak bisa nggak, walaupun tadi hanya ditampilkan tidak seluruh provinsi, tetapi secara teori ini pasti tertular semua. Tinggal kemudian masalah morbiditasnya tadi disampaikan. Nah datanya Bapak tidak terlalu tepat kalau kemudian tidak dikatakan data itu adalah bohong. Sehingga saya ingin menyampaikan kalau vaksin berapa yang disiapkan untuk langkah-langkah ke depan, kemudian juga tindakan supporting Mbak. Ya, artinya tindakan untuk menggalikan kondisi-kondisi yang ada, vitaminnya berapa yang disiapkan, distribusinya seperti apa, kemudian juga antibiotiknya berapa yang akan didistribusikan kepada petani kita, termasuk desinfektannya. Kita ingin mendapatkan gambaran itu dulu, kemudian kita bicara tentang anggaran. Saya terus terang kemarin juga kaget, begitu baiknya Pak Ketua menawarkan, ayo kita refocusing. Ternyata tidak direspon. Ini saya bilang ke Pak Ketua, jangan-jangan memang ini seluruh pejabatnya punya anggaran uang sendiri untuk sedekah ke rakyatnya cukup besar Pak Ketua, gitu sehingga sudah pasti. Oh begitu ya. Itu aja. Jadi begitu Pak. Jadi kita coba rangka real. Kalau menurut saya Pak Ketua, kita ingin mendapatkan gambaran ya vaksinnya sampai di berapa jumlahnya, sampai kapan, tetapi dalam rangka vaksin kan butuh proses, tapi yang sudah terkena, berapa vitamin dosisnya yang sudah disiapkan, bagaimana cara distribusinya, kemudian juga antibiotiknya, kemudian juga terkait dengan desinfektan dan lain-lain, sehingga bagi yang sudah terkena atau yang akan terkena paling tidak kemudian ini bisa diantisipasi. Cukup Pak Slamet. Terima kasih ya, Pak Ketua. Mbak Kiki 1 menit, setelah itu kita kembalikan ke Sekjen untuk menjelaskan. 1 menit Ketua. Ya. Gimana ya? Oh, ya. Pak Sekjen beserta jajaran, rapat minggu lalu saya sampaikan, tolong serius bernegara. Anda ini kejam loh semua. Ini wabah yang bukan bercanda. Katanya negara agraris, agraris itu semua segmen masuk, ya.
Dari minggu lalu kalau Anda betul mencatat dan mencamkan apa yang saya sampaikan baik-baik, itu harusnya sudah teraplikasi dong. Anda punya waktu kok. Mohon maaf pimpinan, ya, Kementerian Pertanian, Dirjen PKH, ya. Saya yakin Anda mendengar apa yang saya sampaikan. Di mana hadirnya negara hari ini terhadap yang mendapatkan wabah PMK ini? Anda bayangkan di posisi Anda dong, kalau Anda punya satu-satunya ternak, udah ditabung, udah di apa, ingat loh. Kalau dalam situasi itu balikin sama diri Anda sendiri, Anda enak-enak aja ke Brazil. Itu tuh saya sudah warning loh ya, dari minggu lalu. Bener nggak Pak Dirjen? Tadi Pak Hermanto sudah bilang, anggaran food estate, itu saya sebenarnya sudah ngasih clue. Ada hal yang bisa Anda lakukan. Bukannya nggak ada, mohon maaf, saya buka usulan PSP 800 miliar tahun lalu terkait food estate. Masa mesti saya buka di sini? Temuan BPK. Ingat ya, rapat ini live. Ini indikasi bahwa ada penyelewengan anggaran di dalam Kementerian Pertanian. Saya tuh udah capek, makanya kenapa saya datang sengaja terlambat, jujur aja. Kalau bahasa orang Sumatera tuh bebal. Kita di sini mau memperbaiki Pak, sama-sama kita mitra, diomong baik nggak bisa, dielus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masa masih diinjak. Jadi saya rasa kalau teman-teman bisa ngomong baik, saya udah capek. Tolong serius, buktikan hadirnya negara itu ada di tengah-tengah masyarakat hari ini, terutama masyarakat pertanian. 3 mitra kementerian ini nggak ada yang serius. Nah kalau nggak sanggup, mundur aja. Sampai nama menterinya. Saya yakin menteri dengar, kalau tidak sanggup, Bapak Menteri yang terhormat, ambil langkah sebagai kesatria, saya mundur dari jabatan saya. Terima kasih pimpinan. Sebelum ke Sekjen, silakan Bu Ketua. Baik, terima kasih Ketua, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen. Tadi semua sudah mengungkapkan dan itu, ya kalau orang Jawa ngomongnya halus, saya ini juga Sumatera, tuh Kang Deddy Sunda. Tetapi sebenarnya esensinya sama. Saya minta gini aja. Jadi kan kalau kita dengarkan dari paparan tadi dari teman-teman tadi sudah mengungkapkan, kita udah tahu persis lah bagaimana penderitaan itu sudah. Saya nggak usah cerita. Tadi barusan sebelum masuk saya juga ngobrol sama Pak Dirjen ya tentang tempat-tempat yang memang mereka lagi menangis semua. Tetapi yang paling penting bagaimana solusinya, jujur itu penting. Untuk cari solusi, kalau nggak jujur nggak bisa, treatmentnya apa? Sudah ada obatnya berapa, vaksinnya seperti apa, sebarannya seperti apa. Kalau nggak jujur ya susah. Dan ini semua teman-teman punya komitmen yang sangat tinggi untuk membantu. Yang ditawarkan Pak Ketua, Bu Kiki tadi barusan juga menawarkan bagaimana cara penanganan untuk mendapatkan uang. Karena kan vaksin nggak hanya vaksinnya doang. Nggak hanya mendapatkan vaksin saja, tetapi vaksinatornya, mobilisasinya, lalu kemudian segala macam lah. Jadi tidak hanya vaksinnya saja, tetapi ada vaksin, ada obat karena banyak yang sudah terpapar, itu harus diapain, dan itu harusnya sudah ada strategi untuk itu. Jujur ya, saya waktu ditanya tentang ini para peternak nangis, saya juga nggak bisa jawab. Makanya kemudian saya telepon, ini gimana nih orang-orang yang bertanya itu, lalu bagaimana mereka supaya tidak panik. Mereka yang tadi ceritanya punya sapi hanya 3, yang mati 2. Dan itu tidak hanya kasus yang ada di tempatnya Pak Slamet, hampir di semua yang terpapar. Di Blitar juga sudah ada juga, sudah terpapar juga. Nah, Pak Sekjen, kita nggak usah nunggu nanti dan kapan, segera, dan saya pikir kita harus minta jawaban atau minta strategi yang untuk penanganan itu segera, Ketua. Tidak nanti. Kita tanya dari awal, virus masuk dari mana aja nggak ada jawaban. Saya ini yakin Dirjen ini tahu dari mana, itu aja. Cuman jangan saling menyalahkan nanti, itu perintah bosnya.
Ya lanjut Pak Ketua. Ya, jadi langsung seperti apa actionnya? Semua udah tahu ini airborne disease yang 100% gampang tertular. Bu Pimpinan, interupsi Bu Pimpinan. Sedikit aja. Saya tahu kita semua udah baik hati. Rapat minggu lalu tuh tanggal berapa Ibu Pimpinan? Hari Kamis. Enggak, 2 minggu yang lalu ya. Yes. They have time kan? Ada. Mereka menganggap ini serius untuk meminta pembahasan serius juga sendiri. Kan nggak ada. Jadi buat saya nih emang udah nggak ada niat baik pimpinan. Sorry Pak Sudin. Ya, mukanya udah merah tuh masalahnya. Tapi maksudnya kalau dibalikin lagi ke mereka, ya udah kita tanya, dia mau menganggap ini serius atau enggak dulu? Itu dulu yang mesti ditanya pimpinan. Kalau menganggap nggak serius ya percuma. Capek aja kita duduk nanti. Cukup lanjutkan Bu Ketua. Pimpinan interupsi. Ini Ketua. Tunggu Kang Dedi, Ibu pimpinan lagi bicara. Nanti jatah Kang Dedi. Tadi Kang Dedi udah ngomong, matikan dulu mic-nya. Siap. Sudah mau selesai sih, tetapi yang jelas benar. Jadi harus ada langkah konkret dan kita juga bingung nih gimana caranya ini supaya cepat gitu Pak. Karena kan virusnya nggak mau berhenti. Harusnya kita juga harus segera melakukan tindakan yang cepat sekali. Cukup Bu Ketua. Ya Pak Kang Dedi 1 menit. Menurut saya sih harus jujur saja. Misalnya masa sih di Kementerian Pertanian profesornya banyak sampai sekarang nggak tahu virus ini berasal dari mana? Kan ada badan riset. Atau kalau nggak mampu minta bantuan IPB, cari, itu yang pertama. Yang kedua, saya curiga jangan-jangan ini virus ini ada hubungannya dengan impor daging. Ya kan? Jangan-jangan ada hubungan impor daging dari negara yang sudah terpapar, kemudian diambil dagingnya, dikirim ke sini. Nah harus diumumin yang impornya siapa. Biar kita ini publik tahu, publik tuh jangan diajarin, dibodohin terus gitu loh. Ini kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya tata kelola peternakan di Indonesia. Umumin, biar publik tahu. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini mundur dari jabatannya karena Anda sudah menghancurkan masa depan peternakan di Indonesia. Terima kasih. Iya. Izin Pak Ketua. Jadi ya Bang, 1 menit ya Bang. Karena habis ini Sekjen harus bicara. Boleh Pak Ketua. Jadi saya kemudian menyimpulkan Pak Ketua, kenapa pada hari ini kita belum menyatakan wabah PMK ini? Karena data yang diajukan oleh Kementerian Pertanian di rapat kabinet kayak begini, jadi tidak dianggap sebagai masalah. Nah, jadi percuma kita meminta dia jujur, percuma kita minta dia untuk bekerja serius. Orang di hadapan kabinet saja mereka menyajikan data mungkin seperti ini, sehingga tidak menggerakkan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan dana, tidak menggerakkan Menko Perekonomian untuk kemudian menganggap ini sebagai suatu persoalan ekonomi, tidak menggerakkan Presiden untuk kemudian menjadikan ini sebagai wabah nasional. Nah jadi percuma Pak Ketua. Kalau jujur itu biar KPK saja deh jujur itu berani gitu. Dan mereka punya alat untuk memaksa orang untuk jujur. Kita Komisi 4 ini udah punya alat, jadi tidak usah minta mereka untuk jujur. Terima kasih Pak Ketua. Izin Ketua. Pak Ketua, saya minta bicara. Khairuddin belah sebelah kiri. 1 menit ya. Pak Udin 1 menit, setelah itu kita berikan kepada Sekjen untuk menjelaskan. Ya, Pak Sekjen, Pak Dirjen, ini masalah PMK ini sudah secara resmi disampaikan kepada Presiden. Saya mau tanya, yang disampaikan apa? Yang disampaikan apa? Dan nggak bagaimana tahu, respon? Sekjennya nggak bakal. Coba nanti jawab. Iya, maksudnya saya tanya ini. Dan respon Presiden seperti apa? 1. Yang kedua, di negara-negara peternakan modern, PMK itu dianggap super berbahaya. Nah di kita ini, yang tadi saya bilang skala 0 sampai 10 aja tidak bisa kita jawab. Maka tidak mungkin ada langkah extraordinary. Karena perspektif kita ini biasa saja. Maka kita diskusi panjang pun nanti akan biasa saja. Kalau tanya ke saya udah punya solusi. Tapi
Harus sama dulu paradigmanya dengan kami, Komisi 4. Saya punya solusi. Solusi saya, terus terang, anggaran Kementan yang sudah kecil ini jangan direfocusing dan direalokasi. Omong sama Presiden, sama Menteri Keuangan, minta dana khusus, umumkan ini sebagai sebuah darurat nasional, ya, dan kerjanya untuk apa? Ya, eradikasi total, dan yang kedua, biaya kompensasi. Lalu, kita harus kejar betul stereotip dari vaksin ini, dari virus ini. Dan kemudian baru dari sana kita bicara vaksin. Itu kalau seandainya kita sudah punya titik berangkat paradigma yang sama. Solusinya akan ke sana, Pak. Tapi kalau tidak, kita akan berputar-putar dan buang waktu, Pak. Terus terang aja, ini udah rapat ketiga menurut saya kita bicara PMK. Capek juga kita. Pertanyaan saya sederhana, skala 0 sampai 10 aja tidak bisa dijawab. Cukup, Pak Ansy. Coba tadi pertanyaannya Pak Ansy mengenai apa? Ya, Pak. Tahu nggak pembicaraan Presiden sama menterinya? Baik. Terima kasih pimpinan Pak Ansy. Berkait dengan PMK, sudah ada rapat internal, Pak Menteri Pertanian secara khusus melaporkan tentang PMK kepada Bapak Presiden. Beberapa yang dilaporkan diantaranya berkait dengan data tadi. Datanya berapa? Kenapa? Datanya berapa? Ya, yang tadi, kena PMK? Yang per hari itu, Bapak. Ya. Per hari itu, ya kalau itu kemarin tanggal 4, 100, ada di 18 kabupaten, provinsi, 160 kabupaten, 57.000 ekor yang sakit. Dari yang sakit itu sudah kita digest menjadi sekitar 1.170 itu yang berdasarkan PCR, kemudian 56 yang terindikasi suspek, Bapak. Itu yang dilaporkan. Dari yang sakit, kemudian pada saat dilaporkan itu 22.000 sembuh. Waktu itu laporannya seperti jadi itu. Kalau 22.000 sembuh, tadi 80.000 berkurang dong, jadi 22.000. Sembuhnya pakai apa itu? Ya, dari wilayah mana saja? Betul. Sini, Anda sini. Ya, sini, saya tunjukkan sini. Siapa, Pak? Ya, setelah Pak Herudin, Sekjen. Terima kasih pimpinan yang terhormat, anggota yang terhormat, Pak Sekjen beserta para pejabat kementerian dan mitra kita yang dari PI yang juga dan mitra-mitra yang lain yang saya hormati. Pak Sekjen, memang Pak Menteri harus dikasih masukan begini. Jadi wabah ini tidak akan menjadikan orang kehadiran wabah itu menjadikan posisi jabatan secara politis menjadi terdegradasi. Karena kan post mayor di luar kemampuan manusia urusan PMK ini. Tapi kan kalau kita biarkan, justru kita akan titik baliknya justru kepada ruang di mana tadi yang Kiki minta pertanggungjawaban sebagai pertanggungjawaban politik. Jadi kalau hari ini kita hadapi, harusnya memang saya setuju diputuskan ini adalah darurat nasional urusan virus PMK ini. Karena itu kita bisa bekerja sama dengan BNPB yang menyiapkan anggaran kedaruratan. Tinggal seizin Presiden, seizin Kemenke. Kan BNPB itu bukan hanya untuk sungai, laut, rumah yang kena bencana, tapi termasuk seluruh ekosistem yang ada di bumi Nusantara ini yang kena wabah dia bertanggung jawab. Seperti virus 19 yang kemarin, mereka juga ada ruang anggaran yang sama-sama bagaimana tanggap daruratnya. Nah ini kita sikapi. Justru kalau kita secara politik kita menyikapi ini dengan baik, kita akan melakukan langkah-langkah strategis
Ini 3 kali pembicaraan kita gak dapat apa-apa. Mau kita beli vaksin, anggarannya dari mana kita juga belum tentu punya. Mau refocusing kita juga gak jalan-jalan. Saya ingin sampaikan ya, banyak daerah yang sudah menetapkan ini situasi kejadian luar biasa. Adalah darurat di daerahnya masing-masing. Contoh Garut, karena dia sudah 1.000 lebih korbannya. Tetapi kan kementerian tidak bersepakat kalau daerah-daerah menetapkan situasi luar biasa. Karena dianggap akan mengganggu sebuah prestise kinerja dari kementerian dari pangan. Menurut saya kebalik cara pandang kita itu. Justru daerah-daerah didorong biar mereka juga yang punya sapi, yang korban sapinya mau setengahnya, mau 2/3-nya, mau 1/4-nya ada perhatian dari pemerintah. Karena mereka tertimpa bencana, hadir negara di situ untuk memberikan perhatian yang baik. Syukur-syukur hilang sapi diganti sapi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan pos mayor. Ini kelalaian dan kecerobohan. Beda dengan pos mayor. Karena apa? Nggak ada ini kok. Nggak ada pengetatan kok. Itu. Silakan Pak Budi, setelah Pak Budi, Pak Sekjen atau Pak Sekjen dulu Pak Budi. Iya. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen dan para anggota. Ya, saya udah banyak saya rasa yang memberikan kritikan keras ya Pak Sekjen ya. Tapi saya perhatikan ini 2-3 minggu terakhir ini pembahasan ini beratnya masih ke urusan PMK. Begitu ya teman-teman sekalian. Sepengetahuan saya ini sebenarnya bukan cuma PMK yang berhadapan dengan dunia peternakan di kita. Tapi masalah LSD itu juga masalah. Ancamannya juga begitu besar. Lumpy skin disease. Itu banyak sudah ditemukan di Sumatera juga. Benar gak Pak Dirjen? Benar kan? Bukan cuma PMK. Kita bicara ini bukan cuma PMK. Not only foot and mouth disease, tapi ada LSD juga. Lumpy skin disease. Dan itu untuk menanggulanginya lebih sulit lagi. Kenapa? Penularannya bukan hewan ke hewan. Tapi perantaranya adalah kena insek, nyamuk. Ya. Saya 2 minggu terakhir ini bertemu dengan kawan-kawan dari negara-negara kesahabat. Salah satunya Australia. Baru saja. Baru 1 jam yang lalu. Ya. Mereka melaporkan kepada saya, pemerintah Australia siap memfasilitasi kebutuhan vaksin. Karena strateginya benar, teman-teman, ini benar, strateginya harus komprehensif. Bukan cuma vaksin, itu kan jangka pendek dan jangka panjang. Tapi untuk menanggarai permasalahan kita sekarang di depan mata ini seperti apa? Movement cattle ini yang masih lalu lintasnya masih tidak bisa terkontrol ini gimana? Pemerintah Australia bilang mereka siap untuk membantu menengahi pengadaan vaksin dengan strain ya jenis yang memang dibutuhkan, karena kalau tidak salah sudah teridentifikasi. Betul ya, strainnya udah ketahuan yang mana. Kalau nggak salah belum? Sudah atau belum? Sudah kan? Sudah Pak? Sudah Pak Budi, tapi beda sama yang dikunjungi di Brasil. Oh, ya itu yang saya tidak juga bisa tidak pikir Pak. Jadi tolong ya, saya ingatkan, ini bukan cuman masalah PMK, tapi ada LSD juga, tidak kalah ganasnya. Kalau business as usual aja, ya tadi Bu Kiki, Pak Ansi yang baru saya dengar, kalau tidak ada keseriusan, Wassalam. peternak kita bukan nangis lagi Pak, bukan nangis lagi. Pak Sekjen, silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua, yang kami muliakan para anggota Komisi 4 DPR RI, pimpinan BUMN, Pak Dirut Bulog, PIHC, dan beberapa dirut yang hadir pada saat ini, para pejabat eselon 1, hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama tentu kami sampaikan permohonan maaf dari segala kekurangan yang sudah kami lakukan selama ini,
petunjuk daripada Komisi 4 DPR RI yang belum secara maksimal kami tindak lanjutin. Izinkan kami menyampaikan sesuai dengan agenda rapat berkait dengan RKKL dan RKPKL 2023 sebagai tindak lanjut dari Raker Bapak Menteri dengan Komisi 4 DPR RI pada 2 Juni yang lalu. Interupsi pimpinan. Mohon maaf Pak Sekjen, interupsi bisa? Gimana Pak? Ya. Selamat. Mohon maaf ya. Justru dari tadi itu kita belum ada solusi. Yang hari ini masyarakat kan menunggu-nunggu tindakan pemerintah yang akan kemudian kita evaluasi terkait dengan PMK ya. Jadi marah sudah dikeluarkan gitu. Tapi kan belum ada solusi Pak Ketua Pimpinan. Menurut saya kita ingin minta secara real apa yang sudah direncanakan. Kalau yang tidak disampaikan oleh Bang Ansih kan juga itu sudah menjadi kesimpulan dari rapat kita. Tinggal kita nanya sudah sampai di mana. Kemudian langkah-langkah, saya pikir ini perlu pimpinan. Ini masih mudah-mudahan kita hari ini masih ada untuk itu bicara. Tapi masalah PMK ini harus selesai hari ini Pak. Langkah-langkahnya real. Jadi ada beberapa kan. Secara teori saya yakin Pak Dirjen dan juga anak buahnya sudah paham. Tetapi kita ingin tindakan real. Ya, tindakan real supaya petani kita, banyak video yang kita terima kemarin di grup-grup kita. Petani kita nangisin sapinya begitu kan. Nah, itu jadi saya usul pimpinan real skenario atau skema yang akan dilakukan oleh Kementan dalam waktu dekat untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih pimpinan. Ya, kita fokus ke situ. Saya terima masukannya secara sangat baik. Sebentar. Ya, sebentar aja. Enggak, ini mau menambahkan apa? Saya sudah tahu esensinya nih, Bapak. Ya, saya hanya sedikit aja ngomong. Sebentar aja, enggak sampai sedikit ya, Pak ya. Jadi begini Pak Ketua, kita sudah mengungkapkan perasaan, pikiran kita sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi menurut saya pertemuan ini jangan anti klimaks. Jadi nanti setelah nanti kita keluar, nanti hilang semuanya perasaan, pikiran kita yang sudah terungkap tadi. Saya pikir kita simpulkan apa yang menjadi kebijakan kita, sehingga topik kita itu jangan berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah seperti ini kita lupa lagi, apalagi mengomongkan gitu. Interupsi pimpinan, boleh? Bu Yesi, silakan Boleh. Yesi. Oke, terima kasih. Pimpinan, tadi saya sudah mencoba menyampaikan, mungkin baiknya untuk persoalan PMK dan vaksin dan semua yang berhubungan dengan PMK, baiknya kita memang harus punya waktu dan ruang khusus. Karena kalau berbicara dan menuntut dari kementerian ataupun dari kita bersama untuk bisa mengkelirkan dan memberikan solusi hari ini rasanya itu tidak mungkin. Karena pasti banyak pertimbangan, banyak masukan dan lain sebagainya. Kalau FGD saya rasa bisa lebih fokus dan lebih tajam lagi pembahasannya. Mungkin hari ini bisa fokus kepada RKA KL pimpinan usul. Terima kasih. Terima kasih masukannya Bu Yesi. Tapi kalau saya boleh tambahkan ya. Ketua. Sebentar Pak Tarom, saya bicara sebentar. Saya rasa sudah tidak ada waktu lagi kita FGD lagi untuk membahas ini. Saya pikir sebelum kita masuk ke RKKL, kita jelaskan ini dulu. RKKL kalau perlu sampai malam nanti. Tapi ini clear dulu, jelas, baru kita lanjut RKKL. Gimana, Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Setuju. Pak Sekjen, saya minta penjelasannya khusus penanganan PMK sampai selesai tuntas. Baru kita nanti bicara RKKL. Silakan Pak Sekjen. Baik. Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, sebagaimana yang disimpulkan di dalam raker kemarin, ada satu poin yang tentu kami harus juga fokus kepada penanganan PMK. Oleh karena itu di 2023 ini dari perspektif kegiatan program serta anggaran, kami mau alokasikan itu dari perspektif itu. Dan berbagai diskusi berkait dengan langkah-langkah, kami minta nanti Pak Dirjen Peternakan untuk lebih menyempurnakan apa yang akan kami jelaskan. Jadi prinsipnya adalah sampai saat ini dengan kemampuan anggaran yang ada, kami melakukan beberapa tindakan SOS terutama yang berkait dengan baik menyangkut masalah
pendataan, kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah penata kelolaan lalu lintas ternak antar wilayah, kemudian juga penyediaan daripada obat-obatan dari anggaran yang saat ini ada, dan nanti tentu kami juga sebenarnya sudah membicarakan berkait dengan refocusing setelah Bapak Menteri memberikan arahan kepada kami untuk dilakukan itu, artinya untuk menambahkan anggaran kepada Dijen Peternakan dari refocusing eksternal dari masing-masing eselon 1 untuk menambahkan dukungan anggaran terhadap kegiatan yang konkret daripada penanganan PMK itu. Itu yang berarti perspektif anggaran. Kemudian dari beberapa yang sudah kita lakukan, artinya bahwa langkah konkret untuk menangani ini tidak dari saja perspektif di pusat, tetapi juga di daerah. Komunikasi kami juga kami lakukan dengan para gubernur dan juga bupati wali kota. Kemudian juga sudah kami melaporkan untuk pelibatan daripada TNI dan Polri juga sudah kami lakukan. Ada usulan untuk bisa memberikan masukan melibatkan juga perguruan tinggi. Nah, itu juga ini yang belum kami lakukan. Artinya bahwa kita Interupsi, penanganan pimpinan. Siap. Untuk apa libatkan TNI? Untuk apa libatkan kampus? Untuk apa libatkan itu? Apa yang mau dikerjakan? Siap. Baik, Pak Ansi, seperti tadi juga Pak Dirjen Peternakan sampaikan bahwa penanganan yang berkait dengan masalah pengawalan untuk di checkpoint lalu lintas itu juga memerlukan daripada pendampingan Polri TNI. Kemudian yang berkait dengan lockdown dan juga berkait dengan pembagian daripada obat-obatan, Bapak dalam implementasinya, Pak Dirjen tolong luruskan saya kalau saya kurang tepat, itu melibatkan itu Pak. Perguruan tinggi masih dalam rencana dalam pelibatan ini, tapi beberapa sudah kita mintakan masukan untuk bisa dari perspektif akademiknya untuk bisa kita membuat kebijakan yang lebih tajam begitu. Itu dengan perguruan tinggi Pak Ansi. Jadi Pimpinan Kiki, pimpinan. Dikit aja. Bu Kiki, silakan. Saya minta tektok izin pimpinan. Tolong dijawab dulu deh, Dirjen PKH. Statusnya tadi yang Ansi tanya, kuning, hijau, kuning apa merah? Tolong dijawab itu dulu. Hijau, kuning apa merah? Tadi angka mintanya, Kak Ansi angka. Minta dijawab angka aja. Mungkin kalau angka agak ribet dia jelasin, karena datanya nggak ada Ibu Pimpinan. Jadi warna aja, kan nggak buta warna kan? Nah ya, coba pimpinan, sorry pimpinan ya. Coba Pak Dirjen, hijau, kuning apa merah? Merah. Terus birokrasinya, izin pimpinan sekali lagi. Terus birokrasinya masih pakai panjang lebar Pak Sekjen. Coba belajarlah bagaimana menanggulangi bencana itu kayak gimana. Ini disaster, natural disaster, ya. Buset dah. Mau didampingin polisi, kalau kagak beres aja orang, ya Pak Buas ada nggak? Itu mantan polisi bos, ya. Jadi jangan ngomong kayak begitulah. Mau didampingin, semua armada pun darat, laut, udara, kalau memang ada yang diumpetin ya tetap aja. Izin pimpinan. Jadi kalau statusnya sudah merah, harusnya dengan segala rasa hormat Pak Budi yang baik hati dan charming, ya. Bu Anggi yang bijaksana, ini udah tidak dalam berwacana. Kami butuh action hari ini. Dan ingat loh, kita rapat dengan menteri kapan? There's time. Tapi mereka tidak menggunakan ini seefektif dan efisien mungkin. Terima kasih pimpinan. Pak Pimpinan. Pak Slamet. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi begini Pak, kita sepakat hari ini kita akan nyari solusi. Kita juga tidak mau menerima penjelasan yang sifatnya narasi atau sebuah cerita gitu Pak ya. Jadi saya ingin tindakan real apa sih yang sudah dilakukan. Contoh, Pak Sekjen menyatakan pendataan. Sudah kita kunci, saya berani pastikan bahwa data itu nggak benar, udah. Karena saya, walaupun data saya hanya di dapil saya kebayanglah mentalnya ASN hampir mirip mungkin ya, mungkin. Mohon maaf kalau saya, tapi minimal di dapil saya udah nggak, itu satu pendataan udah salah. Yang kedua, tadi pertanyaan saya, ini kan terkait dengan solusi yang sudah ditawarkan. Kita pernah mengajukan menjadi kesimpulan, tolong diajukan kepada Presiden ini menjadi bencana. Tahapannya sudah sampai di mana? Itu
Sehingga kita nanti tahu. Yang berikutnya, langkah-langkah penanganan ini, penyakit ini nggak bisa, pasti harus dimusnahkan, Pak. Kalau punya duit, sudah sampai mana ikhtiarnya kementerian. Kemudian untuk menangani penyakit yang sedang atau hewan yang masih ada, saya ingin tahu berapa vitamin yang disiapkan, bagaimana cara distribusinya, bagaimana disinfektan berapa ribu, berapa juta liter yang sudah disiapkan sekarang, per sekarang, ya, berapa juta liter yang sudah disiapkan. Kemudian juga antibiotik sebagai supporting, seberapa dosis, juta dosis yang sudah disiapkan, dan bagaimana distribusinya. Kalau ini sudah bisa dijawab, Pak Pimpinan, kita akan tergambar, oh ini serius nih. Jadi kita nggak ingin ini marah-marah saja, akui saja kesalahan, tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri, kita cari solusi bareng-bareng agar pemerintah, rakyat kita juga segera mendapatkan penanganan dari ini. Ya, jadi itu mungkin Pimpinan, terima kasih. Terima kasih, Pak Slamet. Pimpinan. Sebentar Pak Suwardi. Ya. Pak Sekjen, tadi yang disebutkan oleh Pak Slamet, ada atau enggak? Nggak jawab dulu, ada atau tidak? Ada, Pak. Oke, bisa ditampilkan atau tidak? Pak, cuman datanya yang Dirjen Peternakan nih. Kami persilakan untuk dijawab, Pak. Nggak, itu kalau Ya. Pak Dirjen saya takut kalau cuma ngorek-ngorek dari bahan ini, udah pasti nggak ada punya itu barang. Tadi obat-obatan itu, Pak, tolong jumlahnya. Obat-obatan, ya semua vitamin, semuanya, tabelnya. Kita pengen lihat tabelnya. Tadi tabelnya sudah. Sebentar, Pak Suwardi ada yang mau ditambahkan? Ada. Silakan, Pak. Tadi persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kementerian Pertanian atau Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown zonasi, cegah PMK. Pertanyaannya, apakah sekarang pertanian sudah melakukan itu? Saya melihat penjelasan Bapak sudah melakukan langkah-langkah untuk mengamankan wilayah, melibatkan kepolisian sesuai dengan perintah Pak Jokowi. Kita semua prihatin dengan PMK ini karena ini adalah bencana nasional yang merugikan triliunan rupiah bagi petani. Apalagi tadi teman-teman mengatakan bahwa kalau 2 ekor sapinya mati, itu harapan hidupnya untuk berlanjut itu terancam. Tapi apapun yang kita lakukan dan diskusikan di sini dan saling menyalahkan, kalau anggaran pertanian tetap seperti ini, tidak bisa selesai, Pak. Tidak bisa selesai. Olehnya itu menurut saya, segera ambil langkah. Minta kepada Menteri Presiden untuk khusus meminta anggaran penanganan PMK ini. Kalau ini mau refokusnya anggaran 2022, satu sisi aspirasi dipertahankan, ngomong kosong. Iya. Jadi dengan demikian, segera buatkan proposal yang mantap, fakta, ancaman dan lain sebagainya, minta anggaran kepada Presiden, minta anggaran kepada Menteri Pertanian, Menteri Keuangan. Kita buatkan langkah-langkah, kita FGD kalau perlu dan lain sebagainya, atau kita rapat khusus untuk itu. Saya kira itu, Pak Pimpinan. Terima kasih, Pak Karena Suwardi. kalau ini kita bahas, ya anggaran 2023 juga akan terlampaui. Tanggal 10 Banggar sudah tetapkan. Demikian, terima kasih Pimpinan. Terima kasih Pak Suwardi. Kembali ke tadi Pak poinnya Pak Slamet, Pak Sekjen. Baik, kami mohonkan nanti ditambah oleh Pak Dirjen Peternakan. Berkait dengan langkah-langkah tadi Pak Slamet, yang pertama yang tentu berkait dengan konkret untuk obat-obatan, itu sudah kita lakukan. Cuma jumlahnya mohon dijelaskan oleh Pak Dirjen. Termasuk disinfektan, kemudian vitamin, mohon nanti semua disampaikan. Kemudian lockdown itu kami lakukan, Pak, tapi ini ada beberapa keterbatasan daripada kontrol, Pak Slamet. Tadi ternyata di lapangan itu masih saja bocor, Pak. Artinya apa? Karena memang ada yang dalam kepentingan untuk menjual sapinya,
itu tidak bisa dibendung sehingga tetap keluar dari daerah itu. Nah, memang ini dibantu oleh karantina di dalam kerangka untuk kontrol itu, tapi masih dalam perspektif yang tidak bisa berjalan maksimal, Pak Slamet. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah yang berkait dengan masih dalam kondisi SOS kita itu, ya tentu upaya-upaya tadi yang masih dalam kritikan yang besar itu, kalau ditanya mengenai vaksin, memang dalam perencanaan sudah kami masukkan, termasuk di dalam anggaran tadi, memang untuk anggaran yang tadi barusan disinggung oleh Pak Suhari Duka, kami laporkan bahwa kita sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk tambahan anggaran, Pak Slamet, dan Bapak Ibu sekalian, berkait khusus untuk penanganan PMK ini. Tapi sekarang prosesnya kita belum mendapatkan respon dari sana. Itu yang sudah kami lakukan. Tentu di dalam penanganan... Maaf saya potong. Request penambahan anggaran ini untuk PMK khusus PMK, Bapak. Mulai tahun ini? Iya. Tahun ini ya? Tahun ini, 2022, Bapak. Oke. Iya. Silakan. Baik. Izin pimpinan. Pak Slamet ada yang mau itu? Kita real, Pak Sekjen. Komisi 4 sudah membuat kesimpulan bahwa silakan Menteri Pertanian dengan prosedur yang ada memasukkan ini menjadi wabah atau bencana darurat. Sudah sampai di mana proses itu berjalan? Baik, Pak Menteri. Pak Slamet dari... Pak Menteri. Amin dulu, Pak. Pak Slamet amin dulu. Amin toh. Diaminkan dulu. Nah. Mohon maaf nih. Siap. Baik. Pak Slamet, yang berkait dengan penetapan wabah, itu yang surat menteri yang sudah keluar baru 2 provinsi, Bapak. Jawa Timur dan Aceh. Dan memang dalam penetapan itu didahului dengan surat gubernur di dalam perhitungannya. Dan ada beberapa seperti Pak Menteri sampaikan di raker kemarin dan beberapa pertemuan raker khusus PMK kemarin, bahwa ya ini faktanya, tapi kami mohon juga nanti bimbing daripada Komisi 4 DPR RI bahwa belum banyak yang mau dinyatakan sebagai wabah. Itu yang kami hadapi, Pak. Pimpinan. Bu Kiki, masih mau interview dulu, Bu Kiki? Dikit aja, pimpinan. Nggak bisa Pak Sekjen ini menjelaskan. Saya sudah tidak tahan, pimpinan. Ibu tahan dikit lah, Bu. Nggak bisa, pimpinan. Minta tolong banget. Minta tolong banget. Tolong ya, Pak Budi. Tolong. Saya lagi nggak baik hati masalahnya hari ini. Setengah menit deh, setengah menit. Setengah menit ya? Iya. Gini. Ya. PMK pasti mati kabeh gitu ya? Enggak, ya toh. Gini. Intinya, kalian ini ngobrol nggak? Setelah rapat, eselon 1 PKH sama siapa itu? Karantina. Ngobrol nggak? Ini kan kadang-kadang tuh sering sekali saya tegur semua mitra. Kalian tuh nggak pernah ngobrol habis rapat. Pak Sekjen, Anda itu manajerial. Kalau Anda menganggap serius, saya mohon maaf, mau bicara keilmuan apapun Pak Slamet, ya, ini akibat tidak menganggap serius ini. Saya harap Presiden nonton lah ini, ya. Pak Dirjen, Anda pernah jadi SES, ya, benar nggak? Pasti pernah menangani permasalahan-permasalahan sebelumnya. Pertanyaan kami, kenapa urusan ini muter-muter, Pak Dirjen? Terima kasih, pimpinan. Mudah-mudahan setengah menit. Ya, coba Pak Sekjen tadi dijelaskan. Baik, saya tambahkan beberapa, nanti teknisnya mohon supaya jelas nih Pak Dirjen disampaikan itu tadi. Terus upaya-upaya penyediaan obat, vitamin, desinfektan, Pak Slamet, itu juga sudah memang masih sangat terbatas dianggarkan oleh Dipanya Dirjen Peternakan. Tentu nanti akan didukung dengan tambahan dana dari yang kami usulkan itu. Itu mohon ditambahkan yang berkait dengan detailnya, silakan Pak Dirjen Peternakan. Izin Pak Ketua bisa TikTok sebentar. Ini saya pikir penting karena langkah taktis ya. Boleh kita dengarkan Pak Dirjen dulu, Pak Slamet. Satu tadi belum clear menurut saya, Pak. Oke, silakan Pak. Terkait dengan posisi darurat, menurut saya tidak perlu gubernur, Pak. Jadi ini
Justru ini harus top tingginya negara ini yang kemudian harus menyatakan, anggaplah ini bencana. Berarti itu tadi tidak ada langkah dari Kementan untuk berikhtiar memastikan bahwa ini segera ada penanganan, karena ini sudah tidak bisa kita tutupi lagi, Pak. Nah, apalagi zaman sekarang. Ya, jadi anggaplah ini sama COVID, nggak ada gubernur-gubernuran tuh langsung diambil ke presiden gitu loh. Jadi kalau tadi menurut saya perlu segera dilakukan tindakan untuk diambil langkah darurat supaya penanganannya serius. Karena mau nggak mau, Pak, tetap saya juga pertanyaan berikutnya tadi, tambahan tadi, ada nggak skenario atau langkah yang akan dilakukan dalam konteks pemusnahan? Itu saya juga tanya. Jangan kalau nggak ada, hanya karena melihat anggaran, secara keilmuan bapak-bapak juga sudah menyalahi itu. Begitu, saya ingin mendapatkan gambaran juga. Pertama tadi belum dilakukan langkah-langkah sampai kemudian presiden mengambil tindakan. Bukan masalah dijual laku atau tidak. Ini memang sudah masalah yang sifatnya akan internasional, penyakit ini harus diselesaikan. Ya, ada nggak skenario untuk kemudian dari Kementan sendiri merencanakan untuk melakukan pemusnahan? Itu Pak Ketua. Ini jadi sini langkah-langkah untuk menyelesaikan. Memang dengan cara seperti ini, Pak. Terima kasih, pimpinan. Sebenarnya ini yang sudah saya tanyakan ke Pak Dirjen ya, Pak Dirjen. 3 minggu, 4 minggu lalu saya tanya. Soalnya saya sudah minta itu skema penyelesaian pergantian untuk hewan yang mungkin harus dimusnahkan untuk para peternak. Ya, coba tolong menjawab. Kami mohon Pak Dirjen. Terima kasih Pak Ketua, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama kaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan khususnya intervensi obat-obatan dan lain-lain, memang dengan keterbatasan yang kami miliki dalam DIPA, dan memang itu adalah sudah dipersiapkan tapi bukan untuk PMK, untuk pengendalian PHMS namanya, maka kami telah menyediakan sejak 31 Mei yang lalu itu sejumlah 31.110 dosis. Boleh tanya nggak? Iya. Saya boleh mau nanya tentang ini pendalaman, boleh nggak? Kalau Bu Ketua yang nanya nggak boleh. Kirain nggak boleh. Untuk obat itu kira-kira, bukan kira-kira, angka pasti tadi dimarahin sama Kakak Ansi. Dari angka yang sudah terpapar dengan obat itu ketersediaan berapa persen? Cukup apa enggak? Masih jauh, Bu. Masih jauh. Berapa persen? Ya mungkin 20? Ke sekitar itu, Bu. 20%. Nah, coba biar tolong Pak Dirjen lanjutkan dulu. Ini kan kita ada Pak Slamet nih, ngerti lah pasti ini angka-angkanya. Iya Pak. Coba dijelaskan secara rinci dulu coba. Iya, karena kan kasus kan bertambah terus. Sementara jumlah ini kan udah given kemarin dengan anggaran yang tersedia. Nah, kami sudah mencoba untuk POK yang terkait dengan beberapa kegiatan untuk di 2022 ini yang sekarang dalam proses pengadaannya. Karena kemarin kita konsultasi juga tidak boleh pengadaan langsung, walaupun ada seperti itu, kecuali untuk Jawa Timur dan Aceh, karena sudah ada penetapan wabah. Insya Allah kita akan siapkan dalam minggu ini sudah bisa diadakan, yaitu obat-obatan senilai 2,2 miliar, desinfektan. Sebentar, izin Pak. Dosis ada Pak, dosis. Tadi 31.100 itu dosisnya apa itu? Vitamin, obat anti. Enggak, itu total, vitamin. Total. 31.100 itu ya, dosis itu total dari vitamin, antibiotik. Iya. Jadi vitamin 7.160, obat analgesik atau antipiretiknya 14.040 dosis, obat penambah energinya 3.360 dosis, antibiotik 6.550, desinfektan 240 liter. Iya, liter. Ditambah lagi dengan 240 liter atau 240.000 liter, Pak? Di sini 240 liter, Pak. Ada 240 botol totalnya. Sudah, Pak. Saya bisa menyimpulkan, memang tidak serius ini. Inilah anggaran yang tersedia di kami saat ini, yang kita bisa gunakan dalam pengendalian, Pak. Oke, berarti sekarang langkah apa yang akan dilakukan, butuh support apa dari kami di seperempat? Kemarin terus terang, kemarin betul saya juga termasuk yang mengusulkan pada saat ada menteri, ayo kita sisir nih supaya segera ada
Kalau vaksin masih lama, minimal obat-obat yang sifatnya supporting segera ada. Ini kita bicara tentang stok dulu, belum bicara tentang distribusi. Ya, kebayang nggak seluruh Indonesia hanya 240 liter? Sekandang saya aja habis segitu, Pak. Gitu. Nah, mohon kita sekarang bisa support di mana langkah-langkah realnya Pak Sekjen, termasuk tadi saya katakan bicara pendataan harus ada perbaikan, Pak. Harus ada perbaikan. Kalau nggak percaya, ayo sekarang ke dapil saya, datang ke dinas dan saya tunjukin peternak saya yang meninggal. Terima kasih Bu Pimpinan. Artinya ini perlu gitu. Ya. Pimpinan, sebelah kanan. Bu Alin, terima kasih Bu. Silakan Bu Alin. Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 4, Setjen, Irjen, beserta Eselon 1 Kementerian Pertanian, Pak Buas, Pak Dirut PIHC, semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya dari semua ini adalah anggaran. Anggarannya tersedia apa tidak? Saya sangat setuju apa yang sudah disampaikan seluruh anggota Komisi 4. Tadi kalau kata Mas Lamet bilang 240, saya juga kaget. 240 itu liter apa ribu liter. Tapi semua pastinya harus ada anggarannya. Maka dari itu izin Pimpinan, kita tahun 2022 ini ada 2 kali automatic adjustment. Ada 6 bulan lagi sisa tahun anggaran 2022. Pasti saya percaya di sana ada penyelesaian anggaran dan juga ada kegiatan yang penyerapannya belum sampai 30-40%. Kita cari solusinya untuk menyisir anggaran tahun 2022 untuk mempersiapkan permasalahan PMK ini. Kalau tidak, kalau kita harapkan ke PNBP lah sebagainya, PNBP lagi. Anggaran bantuan dari negara yang kita tidak tahu pastinya seperti apa, mending yang ada di Kementerian Pertanian kita duduk, kita cari solusinya bagaimana untuk mendapatkan anggaran, pemotongan anggaran untuk penanganan PMK ini. Pak Setjen, tidak perlu lagi menjelaskan panjang kali lebar. Saya tahu fokusnya kita sekarang nggak ada uang. Orang ngomongin vaksin kemarin kita butuh 3 juta vaksin. Berapa yang kita butuhkan? Hampir 1,3 triliun rupiah. Dapatnya dari mana? Harus kita cari solusinya sekarang. Hampir 2 jam kita duduk di sini bicaranya sama. Intinya apa? Kalau nggak ada uang percuma semuanya ini kita mau bicara. Harus ada kemauan dari Kementerian Pertanian. Legowo. Uangnya ada apa enggak? Kalau nggak ada, ayo kita duduk sama-sama. Ya udah, kita break, kita cari, kita duduk bersama, dan setelah itu kita, karena bukan cuma PMK nih, pangan kita juga sekarang dalam keadaan darurat. Perut kosong, semuanya akan berteriak. 270 juta jiwa. Hari ini kita masih senang-senang aja. Dengan cuaca yang ekstrim berganti tiap hari. Bagaimana keadaan kita? Jadi, pimpinan usul konkret. Kita break dan kita cari anggaran untuk penanganan PMK ini, mempersiapkan sambil menunggu adanya bantuan dari negara Republik Indonesia untuk penanganan PMK yang darurat ini. Terima kasih Pimpinan. Pimpinan, terima kasih Bu Alin. Sebentar Pak Trisno. Udah, sebelum kita berpanjang lebar, udah nggak ada gunanya di saat ini. Nggak, pasti sama aja. Ini pasti masukan-masukan lagi, tapi muaranya tuh tadi apa yang Ibu Alin sebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tawarkan begini. Sebentar Pak. Saya jelaskan dulu boleh nggak? Baik, silakan. Ya, saya tawarkan begini. Oke, kita barusan mendengar langkah konkret yang lagi direncanakan itu seperti apa, kita tahu. Jauh lah itu dari ekspektasi semua. Ujungnya ya memang ketersediaan anggaran juga, ngerti. Ya, kalau gitu, ya tadi saya sebenarnya sepakat sama Bu Alin. Ya daripada kita nanti ya bertele-tele lagi,
kita break sebentar, kita skors rapatnya, ya tolong Pak Sekjen, Pak Dirjen, nanti bersama para kapoksi, kita cari ini sama-sama, ya kita cari ini kekurangannya di mana, yang bisa dialihkan untuk 2022 ini. Kita nggak bisa nunggu masalah ini Pak, udah nggak bisa. Ya harusnya ini udah 2 bulan yang lalu, tapi nggak bisa. Ya jadi udah, we have no choice, kita tidak punya pilihan lain. Carikan gimana caranya, alihkan apa yang bisa untuk menangani ini secepatnya. Sekarang kita butuh kepastian sekarang. Ya, jadi saya akan tawarkan kita break dulu, tapi sebelum kita break, Pak Trisno ada yang mau ditambahkan? Baik. Pak Trisno dulu Pak, sama. Pak Trisno silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Saya mendengarkan dari tadi, memang tidak jelas solusinya. Ini ada langkah strategis, ya, yang harus dilakukan tanpa anggaran. Nah, bicaranya kan bicara anggaran, ya. Ini tanpa anggaran, ya. Ya, dari awal kan sudah saya sampaikan asal usulnya virus ini seperti apa. Orientasi saya adalah, saya udah menduga bahwa sebabnya ini adalah sebab dari impor. Itu didukung lagi dengan kondisi meninggalkan rapat dengan Komisi 4 pergi ke Brazil. Ya, jadi langkah strategi dan komprehensif adalah tutup itu impor dari negara yang tidak bebas PMK. Ya, ya itu. Jadi dua arah nih, dua arah. Kalau ini terus menyelesaikan persoalan sekarang tertularkan, kalau ini tidak di stop, ini kan benih-benih tetap mengalir terus. Itu dua arah, itu. Ya. Jadi sekaligus ingin ini kan di live sama masyarakat. Seolah-olah presiden tidak peduli, karena menteri kan sudah lapor kepada presiden. Tapi lapornya kan seolah-olah karena dampaknya tidak pada kesehatan manusia. Tapi dampak ekonomi sama dengan dampak yang disebabkan oleh COVID. Ekonominya. Kenapa? Arus orang, arus barang ini kan terkendali, terkendala. Itu, ya. Jadi oleh karena itu dari awal kita sudah jelas-jelasan lah. Pelabuhan yang memang awal terjadinya PMK ini kan Aceh, kemudian Jawa Timur. Ini kan arus barang impor kan lewat sana, apalagi ilegal dari Malaysia, ilegal dari Thailand. Ini jelas masuk ke Aceh. Selama itu tidak dicegah, ya pasti ini disembuhkan, datang lagi penyakit baru nih, itu. Jadi mohon itu segera lakukan langkah itu, ya. Memang akibatnya apa? Rakyat mungkin kekurangan daging. Ini peluang sekali lagi, ya. Di balik persoalan itu Allah berikan peluang. Apa itu? Ya. Kita kan kelebihan unggas ayam, ya, daging ayam lebih penuh itu, ya, dengan dari daging unggas daging ayam, sehingga keluhan petani ayam rakyat itu tersembuhkan dengan dikonsumsinya, dibelinya ayam itu. Di sisi lain Singapura minta ekspor itu. Jadi jangan khawatir rakyat kekurangan. Rakyat kekurangan daging, ada daging dari unggas itu. Manakala ini tidak dilakukan, ya susah Pak Pimpinan. Siap. Saya ikut mengikuti Pak Menteri. Seolah-olah itu makan sederhana karena tidak menularkan pada masyarakat, pada rakyat itu. Padahal efek ekonominya sangat luar biasa. Begitu cepat, 6.720 awal, 17 bulan 5 3.900.000, 22 bulan 5 juta lebih, sekarang itu 14 juta. Dilaporkan sama presiden hanya ribuan yang mati. Nggak apa-apa. Nggak jelas laporannya. Tapi kalau ini percepatannya dilaporkan, ya pasti presiden pun akan ngambil langkah. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Samad mau ditambahkan? Ya, terima kasih pimpinan. Pimpinan yang bijak, bagus kalau kemudian kita lakukan itu. Cuma jangan sampai nanti kita langsung terjun bebas, Pak. Kan kita nggak tahu. Kementan belum mengajukan anggaran yang akan kita sisir itu berapa dia butuhnya, sehingga saya mengusulkan konkret sebelum ketemu dengan kita nanti di rapat itu, saya ingin mendapat gambaran formula yang akan untuk menyelesaikan PMK ini butuh anggaran berapa, dengan cara apa anggaran itu bisa itu. Maksudnya gini, kalau skenario pertama kita lakukan eradikasi, berapa anggarannya kemudian? Kalau kemudian seluruh peternak kita yang ada vaksinnya berapa, ini harus detail Pak.
ya, sehingga ketemu dengan kami kita sudah dapat anggaran sekian yang dibutuhkan, tetapi juga harus data real. Sekali lagi kita pastikan ingin minta kepastian bahwa data yang disampaikan kepada kami bukan data abal-abal, sehingga kami nanti bisa jadi beri waktu kementerian untuk mengkonsolidasikan dulu baru ketemu kami. Begitu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Tadi saya juga menambahkan apa yang dikatakan Pak Sutrisno, ya, saya sepakat sama dua-duanya. Ya, sudah berapa tahun saya tuh jujur kadang-kadang agak bosen dengar Pak Ketua tuh ngingetin teman-teman eselon 1. Berapa tahun Pak Ketua ini mengingatkan kita ini datengin daging itu dari mana? Pergerakan sapi dari negara-negara tetangga bisa benar-benar diawasi atau tidak? Thailand, Malaysia. Ini berapa tahun Pak Ketua berbusa ngomong begitu? Saya aja bosan. Ya. Budi. Sebentar, Pak Hansi, sebentar. Enggak, ini udah kita